sekitar Rp500.000 yang masuk ke negara, sedangkan untuk yang lainnya gratis. Nah, untuk ke depan, pemerintah Muara Enim akan mengupayakan semuanya benar-benar gratis, bahkan akan diadakan perayaan secara massal oleh Pemkab Muara Enim. Sedangkan untuk menurut di salah satu peserta isbat nikah, ini Amal Patula beserta Saridatun istrinya, bahwa pihaknya menyambut baik dengan kegiatan ini, dan ke depan pihaknya berharap akan banyak lagi kegiatan seperti ini karena mereka rekan-rekannya masih banyak yang belum mempunyai buku nikah, karena jika terdaftar secara negara mereka tidak akan kesulitan mengurus banyak urusan seperti perbankan, untuk anak masuk sekolah, BPJS, bantuan pemerintah, dan lain-lain. Karena jika tidak ada terdaftar di negara, maka mereka semuanya sulit untuk melakukan itu. Oleh karena itu, mereka mengharapkan ke depan kegiatan seperti ini untuk digelar kembali. Dan mereka juga bersyukur meskipun membayar sekitar Rp500.000 ke negara, tapi itu sudah cukup membantu mereka. Sebab jika mereka melakukan hal tersebut di pengadilan agama, itu memerlukan biaya yang cukup besar karena ongkos biaya dan lain-lain sekitar 5 juta. Oleh karena itu mereka sangat bersyukur. Untuk ke depan dia berharap Pemkab Muara Enim untuk bisa memfasilitasi kegiatan seperti ini. Itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ardani, dan Tribuners, rekan kami juga sudah mewawancarai langsung satu di antara peserta dari isbat nikah dan juga penjabat Bupati Muara Enim Kurniawan. Berikut liputan kami tampilkan. Acara ini dalam rangka rangkaian peringatan menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim yang diinisiasi oleh teman-teman dari Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kepala Kantor Agama Kemenak Muara Enim dan Dukcapil, dibantu juga oleh teman-teman dari Kecamatan Klekar, ya. Jadi pemerintah kabupaten berkolaborasi seluruh, termasuk dari Kapolsek dan Ramil, KUA, semua yang hadir di sini. Jadi salah satu rangkaiannya adalah sidang isbat. Terdapat 42 pasang, ya, yang hari ini disidangkan dan tadi sudah mendapatkan pencatatan administrasi langsung. Ya, sangat membantu ini. Mantu ya? Iya. Dahulu kita nikah tahun berapa? Tahun 2017. Kenapa belum ada buku nikah? Karena belum cukup umur. Oh, belum cukup umur ya? Emang sudah lama kita ingin buat buku nikah nih rencananya? Ada tak? Iya, ada. Cuman oleh ada kegiatan ini kan, alhamdulillah saya ikut ini. Ala berapa anak? Satu. Iya. Ada kesulitan tak sebelum ada buku nikah? Oh, ada itu. Apa misalnya? Seperti nak pinjam bank itu kan harus ya. perlu buku nikah itu. Buku nikah ya? Iya. Jadi satu kendala nih memang ya? Iya. Jadi dengan adanya kegiatan dari pemerintah kita sangat senang tak? Ya, sangat. Sangat membantu ya? Ya, sangat membantu. Jadi apa harapan kita ke depan? Kan tentu masih banyak kawan-kawan yang cek ini juga. Apa harapan kita dengan pemerintah? Ya, tahun yang akan datang mudah-mudahan akan diadakan pulau. Dari ke pulau ya? Iya. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe merayakan hari ulang tahun ke-61 pada Jumat 18 November 2022. Tahun ini, peringatan HUT Gubernur Oli Dondo Kambe sedikit berbeda. Gubernur merayakan hari ulang tahun dengan menggelar ibadah bersama para pendeta sekaligus meresmikan gedung GMIM Road Boulevard, Kota Manado, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Riondo, reporter dari Tribun Manado yang akan menginformasikan terkait kegiatan dari Bupati ini selengkapnya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan ya. Jadi Gubernur Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe baru saja merayakan hari ulang tahun ke-61 pada Jumat 18 November 2022. Di mana kali ini perayaan hari ulang tahun Pak Gubernur sedikit berbeda karena dirayakan bersama dengan para pendeta
sekaligus meresmikan gedung gereja Gemim Road di Boulevard Kota Manado, di mana gereja ini atas inisiatif Pak Gubernur sehingga bisa dibangun dalam jangka waktu yang cukup singkat, hanya 5 bulan sudah selesai dibangun. Pada kegiatan ini awal dengan ibadah dengan para pendeta dan jemaat Gemim Road sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung gereja tersebut, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine untuk membuka selubung dari pelang gereja, kemudian dilanjutkan lagi ibadah dan kemudian perayaan HUT Pak Gubernur sendiri, di mana para jemaat menyiapkan kue ulang tahun yang khas khusus untuk Pak Gubernur untuk merayakan bersama istri Ibu Rita Dono Kambe, di mana ada prosesi tiup lilin di dalam gereja yang baru saja dibangun. Dalam ajang itu Pak Gubernur Oli Dono Kambe mengisahkan sebuah kesaksian di mana dia sebelumnya pernah membangun gereja, namun belum sampai selesai tanggung jawab itu sempat terpecah dia karena harus ikut pemilihan DPR RI tahun 2009. Akhirnya beliau tidak terpilih, sehingga dia menyadari bahwa tanggung jawab pembangunan gereja itu sangat vital untuk berkat yang dari Sang Alir akan mengalir dengan sendirinya jika ada tanggung jawab yang diberikan dan dipenuhi dengan baik. Salah satunya dengan memenuhi pemanggilan pembangunan gereja yang sudah dikomitmen untuk diselesaikan. Demikian rekan Dea. Terima kasih rekan Rio Nur untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Bupati Lampung Selatan. Masa ini tergabung dalam guru lulus passing grade pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau GLPP PPPK. Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan guru honorer ini menyikapi minimnya formasi yang dibuka pada rekrutmen PPPK Guru 2022. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri, reporter dari Tribun Lampung yang akan menginformasikan lebih detail terkait demonstrasi ini. Silakan. Ya, baik Tribuners dan juga rekan Dea, ratusan guru honorer yang tergabung dalam guru honorer lulus passing grade yang ada di Lampung Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Bupati Kota Kalen Lampung Selatan. Ratusan guru tersebut menuntut bahwasanya mereka untuk diangkat menjadi PPK begitu. Namun mereka menyayangkan karena formasi yang dibutuhkan untuk PPK tersebut terbatas, yakni 70 formasi saja. Namun diketahui guru honorer yang sudah lulus passing grade tersebut di Lampung Selatan berkisar antara 767 guru. Begitu. Nah, ketua aksi guru honorer ya bernama Yulvan Gafiri tersebut mengatakan pihaknya menggelar aksi tersebut dalam bentuk kekecewaan mereka karena mereka sudah lulus passing grade sesuai dengan Kemen 4 RB 2020. Namun saat mereka sudah lulus passing grade tersebut, namun formasi yang dibutuhkan tidak banyak begitu, sehingga mereka bingung ke depannya nanti akan seperti apa, karena mereka sudah lulus passing grade, namun yang dibutuhkan hanya 70 formasi saja dari 757 guru honorer yang ada di Lampung Selatan. Lalu menurutnya ada beberapa guru yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun, namun sampai saat ini belum diangkat menjadi guru PPK begitu. Salah satunya yang sudah saya temui kemarin saat aksi demo bernama Bapak Hayun. Bapak Hayun tersebut sudah 23 tahun menjadi guru honorer di SD Negeri 3 di Kecamatan Tengahan. Namun sampai dari tahun 1999 hingga tahun ini ia tidak kunjung diangkat sebagai PPK
padahal dirinya sudah mengajukan sebagai pegawai PPK dari tahun 99 saat itu pemerintahan SBY. Baik, ya. Baik, terima kasih rekan Domi untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Beberapa ruas jalan nasional di sepanjang Brebes Tegal dilakukan perbaikan menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Baik itu di Jalan Pantai Utara atau Pantura maupun Jalan Lingkar Brebes Tegal, Jawa Tengah. Seperti perbaikan di Jalan Lingkar sepanjang 2,3 km. Untuk informasi lokasi lain dan juga seperti apa dilakukan perbaikannya, kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Bahrudin, reporter dari Tribun Jateng. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Ya, jadi kami informasikan bahwa menjelang atau menyambut libur Natal tahun 2022 dan Tahun Baru tahun 2023 atau Nataru, perbaikan ruas jalan nasional ini dilakukan di sepanjang Brebes sampai Tegal, dan jika kami pantau ini perbaikan pun tampaknya sedang dikebut ya. Jadi baik itu di Jalan Pantai Utara atau Pantura ataupun Jalan Lingkar yang menghubungkan sepanjang Brebes dan Tegal. Kami juga kemarin sempat wawancara dengan Kepala PPK 1.1 Jawa Tengah, ruas Jalan Nasional Brebes Tegal Pemalang, Bapak Wisnu Herlambang. Jadi Pak Wisnu ini menyampaikan bahwa ada beberapa ruas jalan yang saat ini sedang diperbaiki menyambut libur Nataru. Nah, beberapa jalan itu diantaranya Jalan Lingkar Brebes sepanjang 2,3 km, lalu ada Jalan Gajah Mada Brebes sekitar 500 meter, kemudian ada Jalan Pemuda Brebes sekitar 300 meter, lalu Simpang Pejagan Brebes sekitar 200 meter, dan terakhir jalan di sekitar Kecamatan Losari sepanjang 200 meter. Dan untuk perbaikan jalan yang dilakukan ini ada dua jenis perbaikan. Jadi beberapa jalan ada yang dilakukan perbaikan dengan digit beton karena memang mengikuti struktur dan rancangan yang sudah ditentukan. Nah, ini salah satunya di Jalan Gajah Mada, tetapi kemudian ada juga jalan yang itu dilakukan perbaikan berupa pengaspalan. Ini diantaranya seperti jalan yang ada di Pejagan dan Losari. Nah, untuk target sendiri, target perbaikan jalan ini, targetnya selesai pada tanggal 10 Desember tahun 2022 atau bulan depan. Dan sebagai informasi juga Dea bahwa itu merupakan pekerjaan yang sudah terencana, tetapi untuk perbaikan secara rutin itu dilakukan setiap hari, terutama jika petugas ini melihat adanya jalan berlubang atau jalan rusak yang diakibatkan mungkin karena usia maupun karena ditabrak. Nah, selain perbaikan jalan juga dari PPK 1.1 Jawa Tengah Brebes Tegal Pemalang ini memastikan bahwa mereka pun akan memperjelas dan memperbaiki markah-markah jalan di sepanjang Jalan Pantura dan Jalan Lingkar Brebes sampai Pemalang. Dan mereka pun menginformasikan bahwa nantinya tidak ada pengaturan secara khusus, artinya Jalan Lingkar pun selain itu sebagai jalur untuk kendaraan besar atau bertonase besar, kendaraan-kendaraan pribadi pun diperbolehkan melintasi Jalan Lingkar. Tetapi mereka mengimbau agar masyarakat yang ingin melintas di Jalan Lingkar itu untuk lebih waspada, karena memang Jalan Lingkar itu menjadi jalan yang khusus untuk dilalui kendaraan bertonase besar. Dan nanti Jalan Pantura yang nantinya melintasi kota Brebes dan kota Tegal, tidak ada kendaraan besar yang melintasi itu. Jadi lebih aman jika kendaraan-kendaraan pribadi memilih untuk melintasi Jalan Pantura yang nantinya akan lewat ke Brebes kota dan Tegal kota. Seperti itu, Dea.
Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Fajar sudah melakukan wawancara bersama Kepala PPK 1.1 Jateng, Ruas Jalan Nasional Brebes Tegal Pemalang, Wisnu Herlambang. Berikut liputan lengkapnya. Menjelang di bulan Nataru dan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, kami ada beberapa jenis kegiatan yang penanganan di daerah Pantura, terutama di kota Tegal, Jalan Lingkar, kemudian itu sepanjang 2,3 kilo, kemudian di Gajah Mada kurang lebih 500 meter, kemudian ada lagi di Pemuda 300 meter, kemudian perbaikan simpang Pejagan itu kurang lebih 200 meteran, kemudian ada juga di kerjaan di daerah Losari ya, kurang lebih sekitar 200 meteran juga. Tujuannya adalah mendukung jalur Nataru di sepanjangan dari Losari, Brebes, Tegal, dan sampai batas kota Pemalang. Target pekerjaannya sampai kapan? Nah, untuk semua target pekerjaan yang ada saat ini kita targetkan selesai di 10 Desember bulan depan. Kita ke Jakarta, Tribuners. Polisi menangkap 3 pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Jembatan 2, Penjaringan, Jakarta Utara, yang aksinya viral di media sosial. Penangkapan terhadap ketiga pelaku tidak sampai 24 jam sejak pemalakan terjadi pada Kamis 17 November 2022 sore kemarin. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter dari Tribun Jakarta, yang akan melaporkan terkait kejadian dan juga penangkapan dari para pelaku. Silakan rekan. Selamat siang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa memang belum lama ini terjadi aksi pemalakan yang viral di media sosial di Jalan Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di mana dalam prosesnya terekam kamera video amatir 3 orang pelaku pemalakan ini mengambil atau merogoh uang dari dalam kursi kemudi salah satu unit truk trailer yang sedang melintas di lampu merah Jalan Jembatan 2 Raya, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana memang dalam prosesnya ketiga pelaku ini mendatangi mobil-mobil truk yang memang sedang berhenti karena adanya lampu merah, dan mereka langsung menaiki kursi kemudi untuk meminta-minta uang dan barang berharga lainnya dari dalam kursi kemudi, terutama mengarah kepada sopirnya. Adapun Dia dan juga Tribuners, video viral ini langsung mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian, terutama unit reskrim Polsek Metro Penjaringan, di mana tidak sampai 24 jam setelah video viral ini pada Kamis kemarin, pada Jumat, aparat Polsek Metro Penjaringan dari unit reskrimnya langsung melakukan pengecekan TKP dan melakukan penyelidikan untuk akhirnya menangkap 3 orang pelaku yang saat ini sudah dibawa ke Mapolsek Metro Penjaringan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Adapun tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan Kanit Reskrim AKP Harigas Gari, ada kelompok-kelompok lain yang masih akan dikejar oleh anggotanya, yang memang kelompok-kelompok ini disinyalir sering melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang beroperasi di sekitaran wilayah Penjaringan, terutama di sekitaran Pejagalan, antara Jalan Jembatan 2 Raya sampai ke Jalan Jembatan 3, di mana memang polisi masih melakukan pengembangan dan mencari modus-modus lain dan juga motif dibalik aksi para pelaku pemalakan ini, yang memang dianggap sudah meresahkan sopir truk yang setiap hari melintas di sekitaran Penjaringan, Jakarta Utara. Kembali ke Anda, Dea, di studio. Baik, Tribuners, rekan Gerald juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait hal ini. Berikut liputannya. Terima kasih. Dengan beredarnya video viral yang cukup meresahkan warga kemarin dengan adanya pemalakan supir truk di daerah lampu merah Jembatan 2 Penjaringan, unit reskrim Polsek Metro Penjaringan telah bergerak cepat merespon adanya video tersebut, dan kami telah melakukan upaya dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok yang melakukan pemalakan supir truk tersebut. Disinyalir kelompok tersebut memang sudah beberapa kali melakukan tindakan pemalakan tersebut yang cukup meresahkan dan kemarin viral videonya. Ada berapa? Biasa beroperasi di
sekitaran jalan yang proyek trailer, Bang? Sementara mereka biasa beroperasi di sana, kita masih kembangkan juga untuk. Itu 3 orang ditangkap, Bang. Apakah ada kelompok lain lagi, Bang? Kami masih dalami, mungkin nanti lebih jelasnya saat rilis mungkin. Itu yang diambil apa aja sih, Bang? Itu ada beberapa uang juga, ada beberapa barang juga, nanti akan kami sampaikan saat rilis. Dengan beredarnya video viral yang cukup meresahkan warga kemarin dengan adanya pemalakan supir truk di daerah lampu merah Jembatan 2, Penjaringan. Upaya penyelundupan barang ilegal asal negara Thailand berhasil digagalkan di wilayah Air Masin, Kabupaten Aceh Tabiang. Petugas gabungan menyita 1 unit kapal high speed craft atau HSC dan 1 unit truk yang digunakan sebagai alat pengangkut. Barang-barang di dalam kapal tersebut didapatkan sebanyak 53 karung tokek yang sudah dikeringkan hingga kosmetik. Untuk informasi lebih detailnya terkait pengungkapan kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter dari Serambi News, ada rekan Zubir di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Tim gabungan terdiri dari Bea Cukai Langsa bersama aparat keamanan dari Polres Langsa, Polres Aceh Tamiang, serta Satgas Bais TNI Pos Aceh Tamiang pada Kamis lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal melalui laut di kawasan Air Masin, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam operasi gabungan ini, petugas terkait berhasil menyita dua alat pengangkutan, yaitu 1 truk, 1 unit truk, dan 1 kapal HSDC yang berhasil diamankan di lokasi. Dari kedua angkutan tersebut, aparat juga menyita sejumlah barang seperti tokek. Ada berapa puluh kotak tokek yang sudah dikeringkan, barang-barang kosmetik, termasuk tanaman hias. Ada juga berapa 10 ekor kambing asal Thailand, dan sejumlah barang lainnya yang kita tidak sebut. Dari barang tersebut, sejak hari Kamis itu langsung diamankan ke gudang kantor Bea Cukai atau KPPBC TMPC Langsa di Kota Langsa. Namun dalam penyergapan tersebut, menurut keterangan dari Kepala Bea Cukai Kota Langsa, yaitu Sulaiman, pihaknya hanya berhasil menyita atau mengamankan 2 unit pengangkutan jenis mobil truk dan kapal air, serta barang impor ilegal tersebut. Namun untuk para pelaku berhasil meloloskan diri ketika dilakukan penyergapan. Saat ini pihak Bea Cukai juga masih melakukan penghitungan berapa jumlah kerugian yang terjadi dari aktivitas kerugian negara atas penyelundupan tersebut. Namun untuk barang diperkirakan, barang yang disita diperkirakan sekitar 4 miliar lebih. Saat ini kasus tersebut sudah dalam penanganan, dalam penyidikan dari pihak penyidik PPNS dari Bea Cukai. Iya, Dea. Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Banjir yang melanda Kota Manado pada Kamis 17 November 2022 lalu memakan korban. Seorang pemuda bernama Christian Lombowan, warga Kelurahan Pagowa, lingkungan 5, Kecamatan Wanea, Manado, tewas terseret arus sungai. Christian kemudian ditemukan setelah warga, tim SAR hingga polisi melakukan pencarian kurang lebih 8 jam. Lalu bagaimana terkait sosok dari Christian dan juga terkait prosesi pemakamannya, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan
Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara tergenang banjir. Lantaran beberapa ruas jalan terendam air, kemacetan arus lalu lintas pun terjadi. Wali Kota Bobi Nasution menyatakan bahwa sebab banjir di wilayah Kota Medan bukan dikarenakan adanya pembangunan drainase, melainkan curah hujan. Nasution mengatakan air hujan dari pegunungan turun ke sungai yang ada di Kota Medan yang mengakibatkan air sungai tersebut meluap dan sampai ke rumah warga. Menurut Bobi, drainase yang dibangun di beberapa titik itu merupakan pembuangan air hujan menuju ke sungai. Bobi juga menyatakan bahwa untuk wilayah sungai merupakan wilayah BWS Sumut, bukan pemerintah Kota Medan. Selain itu, Bobi mengatakan karena titik sungai di Kota Medan cukup banyak, normalisasi ini pun masih dilakukan bertahap oleh pihak BWS. Sehingga untuk sementara, air dari drainase yang dibangun akan ditampung ke kolam retensi setelah penuh dan barulah disalurkan ke sungai. Dan hal ini untuk mempercepat aliran drainase ke hilirnya atau ke sungainya. Dari pantauan Wali Kota Medan, Bobi mengaku seluruh titik kemacetan dan kelurahan mengalami banjir malam tadi hingga pagi ini Sabtu 19 November 2022. Untuk itu, Bobi mengimbau banjir merata di seluruh wilayah kecamatan kali ini di Kota Medan sejauh ini disebabkan dua hal, yakni sungai meluap dan air yang masuk ke drainase tersumbat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan disajikan informasi seputar wisata dan juga kuliner hanya di live travel update bersama rekan kami Firda Ananda. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda siang ini. Sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren banyaknya dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada diomong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin.
Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya Kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang hati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu siapa enaknya mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa wih, Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Ini kayak beleh, pitek ya. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya nih dhuwur tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ya. Ngeri ya ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis.
Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau Pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji, namun upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI musuh
Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawan Halo Tribuners, ketemu lagi Sampir dan Anda di live update travel edisi Sabtu 19 November 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi destinasi wisata hingga kuliner dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan selengkapnya hanya di live update travel tribunnews.com. Kita ke berita pertama, saudara. Ratusan orang antusias melihat atraksi balon udara di lapangan Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 19 November. Dari pantauan di lokasi, pengunjung dari wilayah Karanganyar dan sekitarnya terus berdatangan sejak pukul 7 pagi hingga siang hari, meski cuaca sedikit mendung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Agus Iswadi akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik, tidak dapat dilaporkan kaitannya dengan dalam rangka menyambut HUT ke-55 Desa Kemuning dan juga dalam rangka meramaikan HUT ke-105 Kabupaten Karanganyar. Penyelenggara yaitu warga Desa Kemuning menggelar atraksi balon udara di lapangan Desa Kemuning yang diselenggarakan pada selama 2 hari, mulai hari ini Sabtu 19 November 2022 hingga Minggu 20 November 2022. Adapun untuk acara Festival Balon Udara ini atau atraksi balon udara ini baru pertama kali digelar dalam rangka menarik para wisatawan dari luar daerah serta dalam rangka memperkenalkan potensi wisata yang berada di wilayah Desa Kemuning dan juga wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Adapun pada pelaksanaan hari pertama ini ada beberapa yang dialami oleh panitia. Adapun untuk penyelenggaraan atraksi balon udara ini, panitia dari Desa Kemuning bekerja sama dengan komunitas balon udara asal Wonosobo untuk penerbangan sejumlah balon udara. Pada hari pertama ini direncanakan ada 7 balon udara, akan tetapi karena ada kendala cuaca, sehingga ada 2 balon udara saja yang diterbangkan mulai dari pagi tadi hingga siang hari. Dari jadwal semula yang direncanakan 7 balon udara. Sedangkan pada esok hari, pada hari terakhir yaitu Minggu 20 November 2022, rencananya akan ada 17 balon udara yang akan diterbangkan di lapangan Desa Kemuning. Kaitannya dengan pelaksanaan atraksi balon udara ini, selain untuk memperkenalkan potensi wisata, juga dalam rangka untuk menggerakkan sektor ekonomi, baik itu UMKM, kemudian penginapan, resto, dan juga sejumlah destinasi wisata. Kaitannya dengan atraksi balon udara ini nantinya untuk pelaksanaan pada esok hari akan dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar direncanakan, sehingga panitia berharap untuk cuaca pada esok hari atau pada hari Minggu akan lebih mendukung sehingga balon udara yang semula direncanakan 17 balon udara untuk diterbangkan dapat diterbangkan secara optimal. Kaitannya dengan pelaksanaan atraksi festival pada hari pertama ini, meskipun ada sejumlah kendala, warga tetap antusias untuk menyaksikan atraksi balon udara di lapangan Desa Kemuning. Meskipun balon udara tidak terbang secara optimal, beberapa warga terlihat antusias untuk berfoto dengan background balon udara. Bagi masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Karanganyar dan juga sekitarnya, dapat langsung saja mengunjungi lapangan Desa Kemuning untuk menyaksikan secara langsung atraksi balon udara yang dimulai pukul 6.00 atau 6 pagi hingga pukul 09.00. Kaitannya dengan pengamanan, pihak panitia juga telah bekerja sama dengan komunitas balon udara asal Wonosobo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaan atraksi balon udara ini, panitia memilih atau sengaja untuk mengikat balon udara yang nantinya telah diterbangkan secara optimal untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan penerbangan di wilayah sekitar. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimun oleh rekan Agus dari Eko Wuryanto, Ketua Panitia, kemudian seorang pengunjung asal Sragen yakni Parjo dan Camat Ngargoyoso Wahyu Agus Pramono. Berikut cuplikannya untuk Anda. Dengan adanya atraksi balon udara ini, dampaknya seperti apa untuk di wilayah Ngargoyoso? Yang jelas warga masyarakat semakin mengenal Desa Kemuning dan Kecamatan Ngargoyoso. Lapangan Kemuning sambil nonton balon sambil warga masyarakat itu merasa penasaran sambil ada festivalnya juga ya Mas. Ini festival teknik sekarang aku tak promosi. Dengan kunjungan wisata juga alami peningkatan juga. Kunjungan wisata. Kalau kunjungan wisata sebelum festival balon atraksi memang sudah banyak, tapi dengan adanya kegiatan festival balon atraksi, tapi kalau melar ya ora apa-apa kita wisata semakin meningkat. Itu didukung oleh beberapa pelaku UMKM. Ya, jadi UMKM yang ada di Kemuning ini, homestay yang ada di wilayah Kemuning ini sudah penuh. Kebetulan baik di sini Mas, baik rumahnya Kemuning sini, jadi sekalian main ke tempat baik. Menurut jenengan Pak dengan adanya kegiatan? Ya lumayan cukup menghibur, ramai. Menarik juga ya. Baru kali ini? Ya baru kali ini. Kami memilih festival balon ini, kami mencoba sesuatu yang baru dalam mengenalkan potensi wisata di Desa Kemuning ini dengan sesuatu yaitu yang mungkin belum ada di wilayah Solo Raya. Ini di luar dugaan kami karena cuaca di pagi hari jam 6 tadi sampai jam 9 itu masih cenderung ada turun hujan, termasuk kecepatan angin, hembusan angin yang begitu besar sehingga mengakibatkan terkendalanya balon tersebut untuk mengembang. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ternyata lebih siang, udara cenderung lebih bersahabat. Sudah berapa balon untuk yang hari ini? Untuk saat ini baru bisa 2 balon yang mengembang karena memang dari personil yang saat ini kita siapkan sebenarnya cukup, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita mengembangkan balon yang sudah kita siapkan, kurang lebih ada 7 balon, itu tidak bisa kita kembangkan. Untuk melestarikan tradisi permainan anak-anak tradisional, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI, Kabupaten Semarang menyelenggarakan Festival Permainan Rakyat di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur pada Kamis 17 November lalu. Sebanyak 5 jenis permainan diperlombakan seperti enggrang, kemudian kelintengan, lari balok, serok mancung, dan juga sereng. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik rekan Firda, yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang ya untuk teman-teman Tribun Jateng juga. Ada permainan tradisional, jadi warga setempat di daerah Ungaran itu melestarikan permainan tradisional dan menyelenggarakan acara tersebut untuk dilombakan. Jadi ada sebanyak 5 permainan yang dilombakan di sana, seperti enggrang, pelintengan, lalu ada lari balok ya, dan ada yang lain-lainnya. Enggrang itu seperti jadi warga bermain menggunakan 2 tongkat bambu dan di tengahnya dipasang kayu untuk jadi pijakan. Jadi mereka berjalan di menggunakan 2 bambu tersebut. Itu permainan itu dilombakan untuk dibalapkan ya, siapa yang tercepat. Kemudian ada juga permainan seperti pelintengan atau ketapel. Ya, istilahnya disebut ketapel, dan ada juga permainan yang khas dari Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah, yaitu serok mancung. Jadi permainannya mirip seperti hoki, mereka menggunakan daun kelapa ya untuk menggiring bola, dan gawangnya menggunakan tampah, keranjang tampah. Kemudian ada permainannya seperti sereng ya, yang juga asli dari Kabupaten Semarang, itu menggunakan bambu atau kayu yang dibentuk seperti roda, kemudian dikendalikan menggunakan tongkat.
Nah, kita bisa lihat ada pelintengan juga, ketapel itu termasuk permainan tradisional, dan harapannya dari para pengelola dan penyelenggara acara ini untuk melestarikan permainan tradisional dan tetap menjaga budaya kita sebagai masyarakat yang berbudi luhur. Kemudian nantinya lomba-lomba ini, permainan tradisional ini akan terus dilombakan secara rutin ke depannya ya. Jadi nantinya agar teman-teman semua bisa tetap melestarikan budaya, tetap bisa mengingat-ingat permainan yang selama ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Begitu Firda yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Semarang, Selamat Asnawi, dan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo. Berikut liputan untuk Anda. Tanggapan dari kami sungguh sangat luar biasa karena kesenian tradisional ini kan milik kita, artinya milik Kabupaten Semarang, sehingga apa yang menjadi milik kita itu kita kembangkan, kita regenerasikan pada generasi terutama di satuan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Semarang, agar supaya kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik di seluruh kecamatan, utamanya Kabupaten Semarang. Kalau untuk dari dinas sendiri Pak, ini kan eranya era digital Pak, banyak anak-anak yang mungkin bermain game online, seperti apa upaya dari dinas untuk mengingatkan kembali Pak permain? Untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik, kalau iya itu untuk pembelajaran, yes oke, kami persilakan, kami perkenankan. Tapi kalau hanya untuk main-main sama sekali tidak boleh. Ini malah justru mengganggu pada peserta didik. Apabila itu positif untuk pembelajaran, ya oke, kami persilakan. Terutama di satuan pendidikan sekolah dasar. Kami kan ada satuan pendidikan taman kanak-kanak, kemudian PAUD, kelompok bermain, sampai di kegiatan pada hari ini tujuannya untuk melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dan pada hari ini festival ini ada pancamain 5 permainan, Daegrang, kemudian Lintengan, Sero Mancung, Sreng, dan Tari Balok tingkat SD. Mas, kalau untuk permainan-permainan ini memang khas dari Kabupaten Semarang atau bagaimana Mas? Iya, yang khas dari Kabupaten Semarang ada beberapa, ya, terutama dari Sero Mancung dan Sreng. Itu asli permainan dari Kabupaten Semarang dan masih banyak lagi. Dan ini belum semua bisa kita mainkan. Kalau untuk nantinya Mas, ini akan menjadi agenda rutin atau seperti apa? Betul. Jadi harapannya agenda seperti ini tetap kita jalan rutin karena kita juga ada yang namanya Putrada, Pekan Olahraga Tradisional Daerah, dan Putratnas sampai nasional. Jadi harapannya bisa seperti event-event Popda yang dari siswa-siswa itu. Berarti kalau untuk kegiatan ini baru pertama kali untuk di Kabupaten Semarang? Betul sekali Mas, baru pertama kali. Oke, berarti nanti kedepannya bisa untuk menambah permainan itu gak Pak? Untuk yang dilombakan? Iya, tujuan kita memang ke sana Mas, kita memperkenalkan semua permainan. Jadi memang untuk permainan rakyat dan olahraga tradisional ini ada sekitar 2.400 permainan. Kalau untuk nanti yang berpartisipasi Mas, ini kan sementara masih SDMI, apakah nanti SMP, SMA seperti itu Mas? Pasti Mas, jadi kita mulai dari jenjang SD, kemudian kita di depan rencana dari SD, SMP, sama SMA seperti itu. Oke, Pak Arif, harapannya apa Mas nanti dengan permainan tradisional ini? Iya, harapannya dari anak-anak kita perkenalkan permainan seperti ini agar tidak melupakan peninggalan dari sejarah-sejarah. Ratusan anak se-Indonesia peserta Hari Anak Sedunia dibuat kagum dengan objek wisata Melalayang Beach Walk atau MBW yang melancong ke lokasi tersebut selesai menjalani rapat di Gubernuran pada Jumat 18 November. Begitu memasuki MBW, mereka yang tampak sudah letih langsung bersemangat. Forum anak dari Sulsel menyanyikan lagu dan juga yel-yel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkan. Silakan rekan Arthur. Ya oke, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi pada tanggal 18 sampai tanggal 20 November ini
Sulawesi Utara menjadi tuan rumah dari Hari Anak Sedunia untuk Indonesia. Jadi hadir anak-anak delegasi Forum Anak Daerah serta perwakilannya se-Indonesia dan juga se-ASEAN. Jadi mereka datang semua di Manado untuk dalam rangka merayakan Hari Anak Sedunia, dan kegiatan tersebut dibuka pada kemarin, dan kemarin salah satu kegiatan yang cukup unik dan menarik perhatian adalah kunjungan dari para delegasi ini ke objek wisata Malalayang Beach Walk yang berada di Malalayang. Jadi objek wisata ini adalah objek wisata yang masih baru dan langsung menjadi ikon Kota Manado, dan terlihat para anak-anak ini sangat menikmati suasana di Malalayang Beach Walk. Jadi di situ ada pantai, kemudian ada lokasi-lokasi tempat foto, dan ada juga stand-stand kuliner, dan juga ada di situ burung-burung mangundi yang dijajakan oleh para tukang foto keliling, dan semua itu dinikmati oleh para anak-anak ini. Jadi selain itu mereka juga mengagumi di situ ada arena permainan anak yang dimainkan oleh anak-anak beserta orang tuanya. Jadi itu adalah salah satu surprise di hari pertama. Jadi para anak-anak ini dibawa ke Malalayang Beach Walk yang merupakan salah satu ikon wisata Manado, di mana lokasi tersebut adalah objek wisata yang berada di tepi pantai dan juga berada di tengah-tengah pusat Kota Manado. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Mencari tempat yang asyik untuk ngopi santai, makan ataupun nongkrong di Wonosobo, perlu Anda coba tempat yang satu ini. Nuansa Cafe yang satu ini berada di pedesaan yang tidak kalah menarik dengan kafe di kota-kota. Kokuka Space menjadi rujukan tempat ngopi santai sembari menikmati suasana pedesaan dengan hamparan persawahan. Letaknya pun juga tidak jauh dari pusat kota Wonosobo, tepatnya di Desa Bumiroso, Kecamatan Watu Malang, atau dapat ditempuh sekitar 7 menit saja dari pusat kota. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Imah Masito yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imah. Betul sekali Firda, terkait dengan rekomendasi tempat nongkrong yang asik di Wonosobo, bisa Tribuners coba di kafe yang satu ini. Tepatnya berada di Desa Bumiroso, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Ya, kafe yang satu ini memang memiliki konsep yang unik atau berbeda daripada kafe-kafe yang biasanya, bila mana kafe yang di kota-kota memang cenderung menonjolkan sisi kemodernan. Di Kokuka Cafe ini, para pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan yang begitu asri, yang masih alami. Bisa Tribuners menikmati ngopi sambil melihat pemandangan yang ada di sana. Ya, Tribuners, Kokuka sendiri memiliki arti atau merupakan kepanjangan dari Kopi Kulon Kali. Ya, seperti diketahui, lokasi dari Kokuka Cafe ini memang berada di sebelah barat sungai, atau dalam bahasa sini adalah Kulon Kali, yakni Sungai Serayu. Ya, Tribuners semuanya bisa mencoba atau berkunjung ke Kokuka Cafe ini yang buka dari pukul 10 pagi hingga 11 malam. Tribuners bisa menikmati menu-menu yang ada di Kokuka Cafe ini dengan berbagai macam menu yang disediakan, mulai dari khasnya dari Kokuka Cafe yakni minuman yang berbahan kopi, kemudian juga ada juga non kopi, makanan berat hingga snack tersedia di Kokuka Cafe ini. Ya, Kokuka Cafe ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama ini terdapat kitchen bar yang pengunjung bisa memesan aneka menu di kitchen bar ini. Kemudian juga ada ruang pengunjung, baik indoor maupun outdoor. Untuk outdoornya ini tersedia juga kolam ikan yang bisa juga untuk melihat ikan-ikan yang ada di sana. Kemudian juga kursi-kursi yang berdekatan dengan sawah, sehingga begitu asri ketika
siang hari menikmati semilir angin yang ada di lokasi sana. Kemudian juga di lantai outdoor satu ini terdapat juga panggung musik yang biasanya terdapat live musik akustik yang ada di sana. Kemudian pada lantai 2 terdapat juga workspace, kemudian ada musola, kemudian toilet dan juga sudut-sudut menarik lainnya yang bisa digunakan untuk bersuah foto bagi para pengunjung yang ada di Kokuka Cafe atau Kokuka Space ini. Ya, buat Tribuners semuanya yang mungkin ingin menikmati atau mencoba sensasi bagaimana menikmati menu-menu yang ada di sana, bisa langsung saja datang ke Desa Bumi Roso, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, untuk bisa menikmati keindahan alam pedesaan dan juga menu-menu yang ada di Kokuka Cafe ini. Begitu Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imah Masito dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Masih dari Jawa Tengah, kulineran menjadi hal yang dilakukan banyak orang di Indonesia bahkan di dunia. Seperti halnya di Blora, Tribuners bisa mencicipi lezatnya bubur campur Mbak Parsi dari Wonogiri yang berada di pinggir Jalan Kartini, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tampak banyak pelanggan yang mengantri untuk menikmati hidangan berbagai macam varian bubur campur tersebut. Bisa pula kulineran ini bisa disebut jajanan jalanan atau street food. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Ahmad Mustaqim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mustaqim. Oke, terima kasih Berda. Lezatnya bubur campur di Jalan Kartini Blora dengan berbagai varian dibanderol dengan Rp5.000. Nah, ini kulineran menjadi hal yang dilakukan banyak orang di Indonesia bahkan di dunia. Seperti halnya di Blora, ini Tribuner bisa mencicipi lezatnya bubur campur Mbak Parsi dari Wonogiri yang berada di pinggir Jalan Kartini, Kecamatan Blora, Kabupaten. Nah, kita lihat memang tampak banyak pelanggan yang mengantri untuk menikmati hidangan berbagai macam varian bubur campur tersebut. Kulineran ini juga disebut juga jajanan jalanan atau street food ya. Parsi sebagai penjual bubur campur tersebut mengaku sudah berjualan di Blora hampir 20 tahun. Parsi pun menunjukkan campuran apa saja yang menjadi varian buburnya, dari mulai ketan hitam, mutiara, kacang hijau, bubur sumsum, hingga candil. Pembeli bisa request sesuai permintaan dari mulai bahan-bahan yang ada, kemudian nanti akan ditambah dengan kuah santan dengan 3 varian, yakni original, gulai Jawa, dan campuran dari keduanya. Harga yang dibanderol Rp5.000 per gelas ini bisa pakai menggunakan es batu juga untuk para Tribuner yang ingin bubur pakai es. Parsi juga mengaku membuka dagangannya ini mulai jam 8:30 ya hingga habis, bahkan sampai jam 3 sore biasanya dagangannya sudah habis. Bersama suaminya, Parsi mengontrak di salah satu rumah di dekat tempat jualannya dan menentukan libur di hari Minggu atau jika ada hajat. Singgung soal omset dan keuntungan didapat, Parsi enggan untuk bercerita. Sementara itu Joko, pelanggannya, mengaku sudah berlangganan di tempat ini bersama anak-anaknya karena memang terkait harga menurut Joko harganya terjangkau dan standar. Kemudian rasanya enak dan kemudian dia suka tentang kita. Mungkin itu Firda yang bisa kita laporkan dari Blora. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari seorang penjual bubur campur yakni Bu Parsi dan juga seorang pembeli bernama Joko. Berikut liputannya untuk Anda. Lama, Mas. Sudah 19 tahun nih. 19 tahun. Pinter sampai lali. Oh, mantan. Yang khusus di Blora ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun, 19 tahun lagi. Yang di Blora? Sudah 20 tahun ya? 19. Ini apa namanya apa aja Bu yang di ini? Ketan hitam. Mutiara. Ini mutiara. Terus nggih sing coklat niku? Candil. Candil. Kalau yang putih? Bubur sumsum. Oh, berarti ini anu ya Bu, apa sesuai yang beli ya? Iya. Permintaan, Mas. Untuk satu itu apa gelas itu berapa dia? 5.000. Itu
untuk semua pesanan? Ya, sama. Sedikit banyak sama. Sedikit banyak sama ya. Ini juga ada esnya juga ya, Bu? Kalau mau ada, pakai es batu. Ini buka mulai jam berapa sampai jam berapa? Dari setengah 9 sampai habis, Mas. Oh, sampai habis. Biasanya kayaknya sore udah habis ya, Bu ya? Ya, kadang-kadang itu udah setengah 3 sampai habis. Kadang-kadang sampai sore. Oke. Kalau di sini tinggal di mana, Bu? Di belakang, Mas. Di belakang ini? Ya. Berarti kontrak ya, Bu ya? Ya. Itu biasa, Mas. Anak-anak saya suka. Langganan ya? Setiap lewat sini pasti mampir. Biasanya istri saya, kalau nggak saya istri saya. Anak-anak saya soalnya suka. Oke. Nah, harganya gimana? Terjangkau ya? Harganya memasyarakat, ya standar lah, di mana-mana juga segitu. Untuk rasanya gimana? Enak, karena saya sudah sering, nggak hanya sekali ini. Favoritnya apa ini? Kalau saya pribadi suka yang ketan hitam. Oke, ketan hitam. Oh. Perhelatan Sail Tidore 2022 rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun kehadiran Presiden tersebut baru bisa dipastikan 2 hari sebelum acara berlangsung. Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo pada Kamis 17 November. Ismail mengatakan meskipun kedatangan Presiden belum terkonfirmasi dengan jelas, namun segalanya sudah dipersiapkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Faisal Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Ya, Firda, di Kota Tidore Kepulauan saat ini telah melaksanakan kesiapan-kesiapan terkait pelaksanaan Sail Tidore yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga tanggal 29 November mendatang. Pelaksanaan Sail Tidore ini sendiri direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada acara puncak yang jatuh pada tanggal 26. Meskipun rencana Presiden Joko Widodo yang akan nanti berkunjung di Tidore saat pelaksanaan Sail nanti, hal tersebut belum bisa dipastikan kehadirannya sebelum H-2 pelaksanaan Sail Tidore. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo, yang dimana ia mengatakan bahwa saat ini untuk kehadiran Presiden Joko Widodo sendiri belum bisa dipastikan kehadirannya. Dan kehadiran Presiden Joko Widodo dikonfirmasi ataupun dipastikan setelah pada H-2 menjelang pelaksanaan Sail Tidore. Meskipun kedatangan Presiden Joko Widodo terkonfirmasi pada H-2, namun saat ini dari panitia maupun pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menyiapkan segala hal terkait kedatangan Presiden Joko Widodo yang direncanakan berkunjung pada pelaksanaan Sail Tidore. Informasikan Joko Widodo akan berkunjung di Kota Tidore Kepulauan pada pelaksanaan Sail Tidore ini, yang tepatnya pada acara puncak, di mana acara puncak Sail Tidore sendiri jatuh pada tanggal 26 November. Nah, saat ini pemerintah maupun panitia Sail sendiri telah mempersiapkan semuanya, baik dari lokasi maupun kesiapan acaranya, sehingga maupun tarian-tarian serta pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan pada saat pembukaan maupun acara puncak nanti saat ini telah dipersiapkan. Dan pada saat pembukaan pada saat acara puncak Sail Tidore nanti ada juga pertunjukan dari Angkatan Udara maupun dari Angkatan Laut, yaitu pertunjukan terjun payung, flying pass, dan juga beberapa pertunjukan lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Bagi Tribuners yang berada di Yogyakarta, ada beberapa tempat nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2022 Qatar agar semakin menambah kemeriahannya. Ada yang berbayar, ada pula yang gratis, dan Tribuners tinggal memilih saja. Yang pertama ada di The Manohara Hotel Yogyakarta. Di lokasi ini menawarkan nonton bareng siaran langsung Piala Dunia 2022 berbayar. Namun Tribuners tidak perlu khawatir, tarifnya cukup ramah di kantong, hanya Rp50.000 saja. Selain nobar, Tribuners juga bisa menikmati suasana mewah di Skyline Lounge lantai 8 dan menikmati teh atau kopi hingga snack ringan. Bila minuman dan camilan masih kurang, Tribuners juga bisa memesan aneka menu yang juga ada diskon khusus. Pengunjung juga akan diajak mengikuti berbagai games yang berhadiah dan juga menarik. Nonton bareng siaran langsung Piala Dunia 2022 di The Manohara Hotel maksud kami akan berlangsung dari awal pembukaan hingga penutupan. Dan yang kedua yakni di The Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Di lokasi ini menawarkan program nonton bersama FIFA World Cup 2022. Prime Plaza Hotel Yogyakarta sudah terdaftar sebagai partner resmi yang memiliki lisensi, sehingga cocok banget untuk Tribuners yang ingin nonton bareng Piala Dunia 2022. Namun Tribuners perlu reservasi ke pihak hotel untuk datang nonton bareng di sini. Kemudian yang ketiga yakni Indies Heritage Hotel. Indies Heritage Hotel menawarkan paket spesial bagi Tribuners yang ingin nonton bareng di lokasi tersebut. Hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 saja, Tribuners bisa menikmati Piala Dunia Qatar bersama teman-teman. Tidak hanya tontonan, Tribuners juga akan diberikan fasilitas snack ringan hingga soft drink selama pertandingan berlangsung. Yang keempat yakni di The Fresco Cafe and Bistro Yogyakarta. Lokasi ini cukup luas dan strategis untuk nonton bareng sambil nongkrong bareng teman-teman. Tribuners bisa sambil ngopi-ngopi dan nonton Piala Dunia Qatar dengan suasana semi outdoor yang juga sejuk. Kemudian yang kelima yakni Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta. Pihak hotel menggelar nonton bareng Piala Dunia di Truntun Water Stage atau TWS. Ada layar proyektor sebesar 4x3 meter dan sound system yang juga sudah disiapkan. Selain itu di Pasir Putih Restoran juga menyediakan lokasi untuk nobar. Tribuners yang ingin nobar di lokasi ini tidak perlu khawatir dengan harganya karena cukup merogoh kocek Rp25.000 untuk paket nobar. Namun jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir di Inside Yogyakarta. Di lokasi ini menyediakan nobar Piala Dunia 2022 Qatar di Sindeo Cafe. Tribuners bisa menikmati pertandingan mulai dari tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022. Nobar pertandingan Piala Dunia bisa dinikmati apabila Tribuners memesan makanan atau minuman senilai Rp149.000 per orang.
Budars, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Gading Martin berduka, artis senior sekaligus pamannya Rudy Salam tutup usia. Aktor senior Indonesia Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022. Gading Martin, sang keponakan, merasa kehilangan sosok sang paman. Gading mengungkapkan memiliki banyak kenangan manis bersama dengan pamannya itu. Sebab semasa kecil, ayah Gembinta Noura Martin itu sering dititipkan keluarganya ke pamannya Rudy Salam. Mantan suami Gisela Anastasia mengaku terkejut saat mengetahui kabar bahwa Rudy Salam meninggal dunia. Ia mengaku tak tahu penyebab pamannya meninggal. Sebagai informasi, Rudy Salam meninggal saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harum Cipinang Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat kemarin, yakni 18 November 2022 pagi. Rudy Salam diketahui menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 6:04 waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah kakak Roy Martin itu disemayamkan di rumah duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Berikut wawancara dengan Gading Martin. Bapak berarti udah tinggal 3 termasuk Bapak, jadi merasa sedih banget gitu ya. Apalagi ini nggak lama setelah 40 harinya Mama gitu, jadi berduka cita untuk Tante Rina, Runa, sama Rama, buat Papa juga, Om Kris, Mama Nani. Tapi ya sekali lagi kita doain supaya jalannya Rudy di sana tenang dan juga Rudy udah nggak sakit lagi. Tapi tahu nggak sih penyakitnya? Kalau penyakitnya, detail penyakitnya apa sebenarnya nggak tahu gitu, karena Rudy udah lama banget tinggal di rumah, kurang bisa berkomunikasi dengan orang kalau ada tamu gitu. Jadi memang kita hanya orang-orang dekat aja, hanya keluarga aja yang benar-benar datang ke rumahnya, dan hanya Tante Rina yang bisa berkomunikasi gitu. Jadi kita cuma taunya Om Rudy sakit di rumah, dan itu udah cukup. Kabar selanjutnya datang dari Rido DA yang deg-degan temani sang istri saat melahirkan. Pedangdut Rido Syafarudin atau yang lebih dikenal dengan Rido DA sah menjadi ayah setelah Syifa Aisyah Fauziah melahirkan anak pertama mereka. Istri Rido DA itu melahirkan normal anak perempuan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan pada Kamis 17 November 2022 malam. Putri pertama Rido DA dilahirkan dengan berat badan 3,4 kg dan panjang tubuh 50 cm. Rido DA segera melakukan azan setelah putrinya dilahirkan. Ia pun ikut deg-degan selama menemani istrinya menjalani persalinan normal. Seperti diketahui, Rido DA menikahi Syifa pada 17 Oktober 2021 lalu. Berikut wawancara dengan Rido DA. Ternyata tensinya tinggi, akhirnya siang kita rujuk ke Rumah Sakit RS Premier. Dicek ternyata sudah bukaan 2. Jadi untuk bisa lebih menghargai perempuan, bisa lebih menghargai seorang ibu. Iya, sempat ngajanin juga. Alhamdulillah komat sebelah kiri, terus azan sebelah kanan. Rasanya lega, plong. Terus seneng bawa campuran sampai nanti sana ya. Namanya masih kita ini ya, masih berunding dulu. Tadi juga terakhir Rido tanya sebelum ketemu teman-teman wartawan, kita siapa namanya, nanti aja lah, bingung bingung. Berita selanjutnya datang dari artis Angel Karamoy jalani hubungan asmara dengan seorang sutradara.
Pemain sinetron dan film Angel Karamoy tetap muda dan cantik meski telah memiliki 2 anak. Angel Karamoy yang masih betah menyandang status janda itu sampai dijuluki sebagai hot moms di media sosial. Angel Karamoy mengaku tidak memiliki trik ataupun tips khusus untuk menjaga kecantikan wajahnya. Ia yang saat ini berusia 35 tahun itu hanya menjaga pola makan dan waktu istirahatnya saja. Angel Karamoy bahkan sering disebut seperti kakak dan adik saat sedang bersanding dengan putrinya. Saat ini Angel Karamoy kembali dikabarkan dekat dengan seorang sutradara yang bernama Jos Purnomo setelah sebelumnya disebutkan renggang hingga putus cinta. Ia diketahui mulai sering dijemput oleh Jose Purnomo setelah syuting. Saat ini ia berharap hubungan asmaranya dengan Jose Purnomo benar-benar serius. Angel Karamoy hanya ingin perjalanan cintanya bersama pria yang disayanginya itu pun bisa berakhir bahagia. Berikut wawancara dengan Angel Karamoy. Sesuatu yang nggak bisa, yang harus ada lah ibaratnya, itu tukeran kado, terus ke gereja, terus sama makan-makan, udah sih itu. Karena bersyukur sama Tuhan karena masih diberikan berkat ya untuk bisa berbagi kepada memberkati yang lain ya gitu. Tapi melihat orang-orang kebanyakan nggak sih ini kenapa katanya Pak bukan dianggap seolah-olah sebagai ibunya gitu? Mostly sih udah banyak yang tahu, cuman kalau misalnya nggak tahu, mirip, paling mereka cuma bilang, kayak kakak ade ya gitu. Oh, banyak lah, nggak banyak gitu. Karena aku juga orangnya nggak terlalu bergaul kemana-mana kan. Kriteria bertanggung jawab, ya kan. Terus dewasa. Itu sih yang penting sayang sama anak, sayang sama anak. Anak memfilter banget ya Kak berarti? Anak memfilter juga? Apa? Anak memfilter yang dekat sama kakak? Kalau anak sih aku udah bisa lihat ya, kalau misalnya nih aku temuin nih, misalnya ada yang deket nih sama aku udah bisa lihat dari ekspresi muka anak-anak aku gitu. Jadi mereka nggak perlu ngomong, aku udah bisa tahu. Kalau mereka nggak nyaman ya tandanya mereka kurang suka gitu. Kalau misalnya lagi ketemu gitu, tapi kalau lagi ketemu terus mereka senyum, nyaman, relax, mereka pasti suka. Kalau yang kemarin sama si sutradara itu sendiri udah apa? Yang sama sutradara. Apaan sih? Ada yang mana deh? Udah dipanggil? Nggak ada. Ya, sering jemput kamu sendiri, kalau pulang nih. Ya pokoknya intinya doakan ya, doakan saja. Semoga. Berita selanjutnya datang dari Andika Kangen Band tetap jaga eksistensinya di industri musik. Penyanyi Andika Kangen Band bersyukur karir bernyanyinya di industri musik mulai kembali normal. Sejak 2 tahun ada pandemi COVID-19, Andika Kangen Band tidak pernah manggung. Kini Andika Kangen Band mulai bisa mengobati rasa rindunya bernyanyi di panggung hingga bertemu dengan penggemar lainnya. Vokalis Kangen Band bernama asli Andika Mahesa itu merasa tidak mudah untuk mempertahankan eksistensinya berkarya di panggung musik tanah air. Tawaran Kangen Band tampil bernyanyi di festival musik Synchronize Festival seakan menghidupkan kembali Kangen Band yang mati suri. Saat itu Andika Kangen Band sudah hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu. Di festival musik tahunan tersebut Andika bertemu lagi dengan teman-temannya di grup Kangen Band. Seketika itu mereka sepakat tampil bareng lagi dengan suasana yang lebih baik dan menyenangkan. Berikut wawancara dengan Andika Kangen Band. Penonton di depan tuh emang nangis ngeliat kita gitu. Terus Dodi ngomong, apa kita nggak gabung lagi ya? Terus gue berpikir nanti kalau gabung lagi bubar nggak ya, berantem lagi nggak gitu. Walau umur kita kan udah 37 lebih gitu, udah 38 ada 39 gitu. Jadi pemikirannya lebih mateng gitu. Alhamdulillah akhirnya dicoba 2022, akhirnya kita gabung. 2021 mulai hangat tuh ngobrol. 2022 akhirnya gabung, terus ngeluarin lagu Cinta Sampai Mati. Alhamdulillah. Itu sampai sekarang kita stabil kembali. Tidak menutup kemungkinan besar kita juga gara-gara teman-teman semua yang hari ini tetap meliput saya, ngikutin saya walaupun saya rusak maksudnya. Gitu, berita buruk segala macam tetap baik-baik aja. Maaf, minum dulu. Ya, oke. Itu sih. Bang, berarti ada perubahan dalam hidup lu, Bang. Perubahannya
Berita selanjutnya datang dari Amel Carla, pilih rehat berakting demi selesaikan skripsinya. Pemain sinetron dan film Amel Carla memutuskan rehat sejenak dari lokasi syuting. Amel Carla memilih vakum untuk sementara supaya bisa fokus menyelesaikan tugas akhirnya. Saat ini Amel Carla memang sedang mencoba untuk menyelesaikan skripsi. Amel Carla berharap bisa segera menyandang gelar sarjana setelah 3,5 tahun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Amel Carla mengaku penat saat mengerjakan skripsi dan ia pun berharap skripsinya bisa selesai pada Januari 2023 mendatang. Demi skripsinya, Amel Carla belakangan ini pun sering begadang hingga lewat tengah malam bahkan subuh. Rencananya, Amel Carla akan melanjutkan pendidikan pasca sarjana setelah wisuda. Berikut wawancara dengan Amel Carla. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih, cuman tergantung kalau misalnya kayak hairdresser dari maksudnya memanfaatkan diskon. sih, apalagi kalau kita beli banyak. Mel, kamu orang yang termasuk boros nggak sih misalnya sebulan beli belanja berapa kali gitu? Itu tergantung sih, karena kalau menurut aku ada tendensi untuk kayak boros karena e-commerce especially memudahkan banget kan untuk kayak belanja barang-barang yang kadang kita nggak butuhin. Tapi aku juga selalu set reminder untuk kayak ya kalau nggak butuh banget ya nggak usah dibeli. Kayak lagi mumet pada saat ngerjain skripsi, jeda waktu breaknya itu biasanya manfaatinnya buat tidur, nonton atau scroll sosmed. Aku scroll sosmed ya banget, makan SMK. Aku tuh anaknya suka nyemil kan, terus juga kalau ada waktu luang biasanya ngapain lagi, tidur tuh penting banget. Gitu. Barang termahal yang pernah dibeli? Oke, gimana sih struggle Amel? Boleh diceritain sedikit nggak? Sampai nangis-nangis kah, begadang atau? Begadang. Jadi ngerasanya begadang, nangis-nangis enggak sih, belum, mungkin nanti ya kalau udah mepet-mepet gitu, tapi begadang terasa banget. Makanya tadi aku juga cerita ditemenin handphone tuh bener banget loh, kayak jam 12 malam skripsian sambil karena nggak ada yang nelpon ya guys, jadi kita ditemeninnya online shop. Tapi kalau misalkan kayak lagi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Raja Ampat Papua Barat masuk dalam daftar Best in Travel Destination for 2023 dari Lonely Planet Media Global Pariwisata, penyedia informasi terpercaya bagi pelancong di dunia. Adapun penghargaan Best in Travel Destination for 2023 diberikan secara langsung oleh Managing Director Destination Lonely Planet Jim Brody kepada Sandiaga Uno atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pavilion Indonesia AS 900.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan penghargaan tersebut membawa kebangkitan destinasi pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelas dunia. Sandiaga mengatakan Raja Ampat terpilih mewakili Indonesia menjadi satu dari 6 destinasi global. Raja Ampat juga direkomendasikan sebagai must visit location atau destinasi yang harus dikunjungi pada 2023. Dalam pernyataan resminya, Lonely Planet mengatakan Raja Ampat sebagai destinasi alternatif dari Indonesia yang terkenal dengan terumbu karang, tempat menyelam dan pantainya yang indah. Sandiaga menilai penghargaan dari Lonely Planet membuktikan adanya tren pariwisata ke depannya telah berubah. Tren yang mulanya dari 3S yakni Sun, and Sea kini menjadi 3S yang baru yakni Spirituality, Serenity, dan Sustainability. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nimade Ayu Martini mengatakan Raja Ampat terpilih karena coral reefs dan diving spot yang tak ada tandingannya di dunia. Selain itu, atmosfer less crowded juga menjadi alternatif pulau baru bagi para wisatawan mancanegara. Diketahui sendiri, Raja Ampat merupakan salah satu kepulauan terindah di Indonesia yang memiliki pemandangan yang cukup bagus. Terdiri dari pulau-pulau curam yang tertutup hutan, pantai berpasir putih halus, laguna tersembunyi, gua yang menyeramkan, pulau-pulau kecil berbentuk jamur, dan perairannya yang juga jernih. Raja Ampat juga memiliki sejumlah satwa liar yang banyak mulai dari burung cendrawasih hingga keanekaragaman hayati lainnya. Satwa-satwa di bawah laut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang hobi menyelam ataupun snorkeling. Selain Indonesia, destinasi lain yang mendapatkan penghargaan dari Lonely Planet dalam kategori yang sama adalah Halkidiki, Yunani, kemudian Jamaika, Republik Dominika, Malta, dan Yordania. Penghargaan dari Lonely Planet tersebut menambah sederet penghargaan yang telah diterima Wonderful Indonesia sepanjang 2022. Sebelumnya, Bali menduduki ranking pertama 10 daftar Happiest Holiday Destination in the World versi Club Med Travel and Tourism operator berbasis di Prancis. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi kegiatan Festival Pantai Jerman yang membangkitkan geliat komunitas lokal di Badung, Bali, Jumat 18 November. Kemenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kegiatan ini merupakan upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan wisata pesisir dengan daya tarik pantai. Kegiatan ini diketahui merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Festival Pantai Jerman merupakan kegiatan yang digelar sebagai upaya memperkenalkan lebih luas keberadaan Pantai Jerman. Pasalnya Pantai Jerman memiliki pesona tersembunyi yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Festival yang digelar sejak 18 hingga 27 November nanti menampilkan berbagai kegiatan festival barong, legong, kemudian pertunjukan kecak, festival musik, clothing festival, diskusi publik, hingga basar UMKM. Sandiaga mengatakan dengan adanya fasilitas pelatihan bagi komunitas ini akan tercipta lebih banyak event berkelas nasional hingga internasional. Ia juga berharap terciptanya peluang usaha hingga lapangan kerja yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga turut melakukan pelepasan tukik dan memainkan gitar buatan hasil olahan sampah. Sementara itu, pengelola Pantai Jerman sekaligus Ketua Panitia Iwayan Astika mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali digelar dengan swadaya gotong royong khususnya warga Banjar Segara. Gelaran acara ini dibuat untuk membangkitkan pariwisata setelah kondisi pandemi COVID-19. Sejarah penamaan Pantai Jerman sendiri berawal dari masa pembangunan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, di mana lokasi Pantai Jerman merupakan mes tempat tinggal engineering yang berasal dari Jerman. Namun bangunan mes tergerus abrasi air laut hingga tak tersisa. Secara itulah yang diyakini warga setempat menjadi awal penamaan Pantai Jerman, di mana pantai yang sejatinya membentang dari garis pantai Kuta dulu disebut-sebut sebagai pantai perahu atau pantai nelayan karena banyak kapal nelayan yang bersandar di pantai ini. Dalam perkembangannya, Pantai Jerman tidak setenar Pantai Kuta, Legian, ataupun Seminyak. Namun dengan semangat gotong royong warga Banjar Segara, Desa Adat Kuta membangun Pantai Jerman untuk menjadi destinasi wisata. Festival Pantai Jerman menghadirkan puluhan tenan UMKM lokal yang menjual berbagai macam produk handmade. Adapun Festival Pantai Jerman digelar dalam dua sesi, yakni pada 18
hingga 20 November dan 25 hingga 27 November 2022. Pengelola Pantai Kukup Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menutup sementara lokasi tersebut. Pasalnya lokasi ini sebelumnya merupakan tempat kejadian perkara kasus ditemukannya mayat wanita berinisial RN 25 tahun yang mengambang pada Selasa 15 November. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro pada Jumat 18 November. Pantai Kukup atau Pantai Ngerawe ditutup sejak penangkapan tersangka di kawasan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di lokasi tampak garis polisi dan bambu penutup sebagai pembatas. Pihak kepolisian akan melakukan olah TKP dan rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut. Namun Wawan menegaskan pihaknya akan secepatnya membuka kembali kawasan destinasi wisata ini. Pihak pengelola merekomendasikan wisatawan untuk beralih sementara ke kawasan Gardu Pandang Puncak Pulau Jumino. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 2 Pantai Baron Marjono mengatakan kawasan Gardu Pandang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Mariono mengatakan sejak dijadikan destinasi wisata dibangun sebuah jembatan semi permanen oleh masyarakat. Kemudian pemerintah membantu membangun jembatan permanen di lokasi destinasi wisata ini. Mariono mengatakan lokasi wisata Gardu Pandang sering digunakan sebagai tempat terapi anak yang menderita asma karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Yang menjelaskan ada cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat terkait Gardu Pandang ini. Sebelumnya ditutupnya Pantai Kukup atau Pantai Ngerawe merupakan buntut dari kasus mayat perempuan berinisial RN yang ditemukan mengambang. Dari penelusuran polisi, RN dibunuh oleh kekasihnya berinisial RW 24 tahun dibantu oleh tetangga pelaku yakni AA 37 tahun. RW nekat membunuh karena kekasihnya enggan menggugurkan kandungan. Pelaku yang tidak menganggap hubungan keduanya spesial ini meminta korban untuk menggugurkan kandungan. Namun korban memilih mempertahankan bayinya dan rutin berkonsultasi ke dokter. RW yang mengetahui hal tersebut kemudian merencanakan pembunuhan dengan alih-alih mengajak RN untuk melakukan ritual kehamilan di tebing Pantai Ngerawe. Di atas tebing, korban kemudian didorong namun sempat melakukan perlawanan. Karena berontak, pelaku membekap mulut korban hingga lemas. Kemudian RW dibantu AA melempar tubuh RN dari tebing ke laut. Tribuners yang punya rencana liburan ke Solo dalam waktu dekat jangan lewatkan keseruan jadwal Muktamar Fair dan MITE saat akhir pekan ini. Setelah dibuka pada 17 November kemarin, jadwal Muktamar Fair dan MITE akhir pekan akan menjadi puncak acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah pada Sabtu 19 November. Berbeda dengan 2 hari sebelumnya, jadwal Muktamar Fair dan MITE akhir pekan akan ada rangkaian kegiatan seru dan menarik. Selain dai cilik dan perlombaan pelajar, Muktamar Fair dan MITE akan diisi dengan pertunjukan wayang. Tak sekedar wayang umumnya, kali ini pertunjukan akan dikemas lebih modern dengan pentas kontemporer. Rencananya pertunjukan wayang kulit kontemporer ini akan ada dalam 2 sesi. Jadi, Tribuners bisa menyesuaikan antara waktu luang dengan pementasan wayang yang ada. Ditambah lagi ada juga penampilan band yang akan membuat malam puncak semakin seru. Tak tanggung-tanggung, Tribuners bahkan akan diajak untuk bernostalgia dalam rangkaian acara Kusplusan. Menarik bukan? Tribuners bisa mengintip jadwal lengkapnya, jadwal Muktamar Fair dan MITE yang dikutip dari Tribun News dari Instagram resminya @expo_muktamar48. Nantinya pada Sabtu 19 November ada gelaran dai cilik, kemudian festival band pelajar, launching dan bedah buku, kemudian sharing session rahma.id, hingga wayang kulit kontemporer. Sementara pada Minggu 20 November ada talk show Sekolah Aman dari MDMC PP Muhammadiyah, kemudian drama kolosal dari pelajar, penampilan LSBO PP Muhammadiyah hingga Kusplusan. Sebagaimana diketahui, Muktamar Fair dan MITE merupakan 2 acara besar dalam rangkaian kegiatan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo.
Berbeda dengan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Muktamar FIR dan MITE digelar selama 5 hari berturut-turut. Adapun jadwalnya sendiri yakni pada 17 hingga 21 November 2022. Sementara untuk lokasinya, Muktamar ke-48 Muhammadiyah memilih tempat yang tak jauh dari kota Solo. Adapun tempatnya yakni berada di kawasan wisata di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Muktamar FIR adalah sebuah expo bazar terbesar di Indonesia yang menjadi bagian dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan juga Aisyah. Sementara MITE merupakan singkatan dari Muhammadiyah Innovation and Technology Expo. MITE dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah ini menjadi karya kolaborasi beberapa aspek di Muhammadiyah, di antaranya seperti inventor Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTA, dan juga Sekolah Muhammadiyah yang telah mengabdikan karya invensi unggulan, baik itu berupa teknologi maju, software, kemudian startup, formula, medical herbal, teknologi tepat guna, hingga varietas tanaman. Demikian Tribuners, informasi dalam live update travel hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya Kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan MUSO dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang ngati diambil karena pamong praja itu. Pembunuhan itu sampai naik mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa ini Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Pipi kayak belah, pitek ya. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwur tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ya. Ngeri ya ini kadang-kadang itu kalau penjalan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh MUSO. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh MUSO.
Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji. Namun, upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI musuh. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian disiksa, bahkan dibunuh. Setelah ditawan di pabrik gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut gula menuju desa Soko. Ratusan korban baik yang tewas ataupun masih hidup diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini
digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun, hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan yaitu Sudirjo, kemudian Jaksa Magetan yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Zuhud. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik gula Sari, tahan di sana bersama orang-orang lain yang menjadi Selamat siang saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Sesosok mayat perempuan ditemukan di Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ditemukan pada Selasa 15 November 2022, jasad tersebut dalam kondisi tanpa busana dan mengapung di perairan sekira 50 meter dari pantai. Kemudian jenazah tersebut langsung dievakuasi oleh warga dan tim SAR ke daratan. Video detik-detik penemuan jasad perempuan ini terekam kamera warga dan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak jasad wanita muda itu terbawa ombak hingga terdampar di antara batu-batu karang. Tak ada identitas apapun yang ditemukan pada jasad tersebut. Penemuan mayat wanita tanpa busana tersebut kemudian langsung dilaporkan ke Polsek Tanjung Sari untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Koordinator SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, membenarkan temuan tersebut. Saat dibawa ke pantai, mayat wanita yang diperkirakan masih berusia di bawah 20 tahun tersebut mengalami luka lebam di kedua matanya. Kemudian di punggung terdapat bekas luka seperti bekas diseret. Mariono menambahkan beberapa hari terakhir tak ada informasi adanya kecelakaan di laut. Selain itu juga tak ada laporan orang hilang. Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Gunung Kidul langsung terjun untuk menangani penemuan jasad tanpa identitas tersebut. Kasubag Humas Polres Gunung Kidul AKP Suryanto mengatakan tim Satreskrim Polres Gunung Kidul datang ke lokasi setelah dihubungi oleh Polsek Tanjung Sari. Tim Raskrim datang bersama tim Inafis Polres Gunung Kidul. Suryanto mengatakan jasad perempuan itu diduga tengah hamil jika dilihat dari kondisi tubuh yang ditemukan. Jasad perempuan tersebut ditemukan oleh warga yang tengah berkeliling di sekitaran Pantai Ngerawe. Penemuan jasad perempuan tanpa identitas itu
ditemukan sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Surisdianto, mengatakan jasad tanpa identitas ditemukan mengapung sekira 50 meter dari bibir pantai. Melihat kondisi jasad, ia memperkirakan perempuan tersebut masih berusia muda. Jasad sempat dibawa ke RSUD Wonosari sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk proses otopsi. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban, apakah menjadi korban pembunuhan atau kecelakaan laut. Diduga perempuan itu tengah hamil, namun jajaran Satreskrim masih harus menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan tersebut. Identitas jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul telah terungkap. Koordinator SAR Satlimas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, mengaku sudah mendapat informasi terkait asal dari jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta, jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Mariono menambahkan perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke laut. Ia juga menduga jasadnya dibuang pada Selasa dini hari dan ditemukan pada Selasa pagi. Dugaan ini mengacu pada kondisi jasad yang masih utuh dan kemungkinan sudah hanyut di lautan sekira 5 jam. Jasad tersebut ditemukan saat kondisi perairan di sekitaran Pantai Ngerawe tengah surut. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri, membenarkan identitas korban sudah diketahui. Proses pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara juga sudah selesai dilakukan. Ia mengungkapkan korban berinisial RN. Adapun RN ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tengah mengandung. Pihaknya pun masih terus menyelidiki kasus ini. Edi menambahkan dari hasil pemeriksaan dokter, usia kandungan RN sudah 28 minggu atau 7 bulan. RN merupakan warga Desa Cangkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kepala Desa Cangkawak Rejo, Imlais Wiski Bagasworo, 34 tahun, membenarkan informasi bahwa korban adalah salah satu warganya. Ia mengaku mendapat informasi dari pihak kepolisian sektor atau Polsek Banyu Urip pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 9.30. Identitas korban terlacak melalui sidik jari. Setelah mendapat kabar tersebut, pihak pemerintahan Desa Cangkawak Rejo dan Polsek Banyu Urip bergegas menuju ke rumah orang tua korban. Mereka menanyakan keberadaan terduga korban sekaligus mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar. Setelahnya pihak keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk memastikan identitas korban. Sesampainya di sana, pihak keluarga membenarkan korban adalah RN. Kapolres Gunung Kidul, Saudara AKBP Edi Bagus Sumantri, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik menguatkan adanya dugaan pembunuhan. Hal ini karena ditemukan sejumlah luka pada tubuh RN. Luka tersebut antara lain di mata kanan, kepala, dan belakang tubuh korban. RN juga diketahui dalam kondisi mengandung saat meninggal dunia. Jasad RN ditemukan warga di kawasan Pantai Ngerawe sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi. Saat itu jasad RN mengapung sekira 50 meter dari bibir pantai. Koordinator SAR Satlimas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, memperkirakan tubuh RN dibuang ke laut sekitar tengah malam. Namun masih belum diketahui lokasi titik awal dibuangnya tubuh RN. Mariono menambahkan kemungkinan RN telah terombang-ambing di laut selama 5 jam jika dilihat dari kondisi jasad yang masih utuh.
Terkait pembunuhan ini, saudara, jajaran Polres Gunung Kidul bertindak cepat dalam penyelidikan temuan jasad seorang wanita yang ditemukan di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari. Terbaru pengungkapan dugaan kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe tersebut sudah sampai tahap terduga pelaku. Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri mengatakan pihaknya telah menangkap 2 orang yang diduga terkait dengan kasus ini. Keduanya berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. 2 pemuda tersebut yakni ERW dan AA yang ditangkap setelah Polres Gunung Kidul bekerja sama dengan Polresta Surakarta. Keberadaan ERW dan AA diketahui dari rekaman CCTV yang berada di SMP 1 Tanjung Sari. Keduanya sempat bersama korban makan di sebuah warung di dekat SMP 1 Tanjung Sari. Edi mengatakan ERW dan AA sudah mengakui aksi pembunuhan terhadap RN. Kandungan RN menjadi penyebab aksi pembunuhan dilakukan lantaran ERW menginginkan kandungan itu untuk digugurkan. Kandungan tersebut merupakan hasil hubungan RN dan ERW. RN merasa ERW sebagai kekasih, sedangkan ERW hanya merasa sebagai teman. Kemudian, Saudara, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan eksekusi terhadap RN dilakukan di atas tebing Pantai Kukup, Tanjung Sari pada Selasa 15 November 2022 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ketiganya berangkat dari Solo menggunakan mobil sewaan. RN dibujuk untuk ikut dengan alasan melakukan ritual untuk kandungannya. Menurut keterangan pelaku, RN sendirilah yang membuka seluruh pakaiannya. ERW kemudian membekap korban hingga lemas dengan bantuan AA. Setelah lemas, RN kemudian dibuang dari atas tebing Kukup hingga akhirnya ditemukan pada pagi harinya di Pantai Ngerawe. Seluruh pakaian dan barang-barang RN kemudian dibawa oleh pelaku. Edi mengatakan kini ERW dan AA dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Mahardian Dewonegoro mengatakan percobaan pembunuhan terhadap RN merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, percobaan pembunuhan ini pernah dilakukan oleh ERW pada September lalu, namun gagal. AA yang membantu aksi pembunuhan merupakan tetangga dari ERW di Sukoharjo, Jawa Tengah. AA juga sempat melakukan pelecehan terhadap RN sebelum RN dibuang ke laut. ERW merupakan aktor utama di balik pembunuhan terhadap wanita asal Purworejo tersebut. Sementara AA berperan membantu aksi pembunuhan berencana itu. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri mengungkapkan ERW dan RN sudah saling mengenal sejak 2019 silam. Keduanya bertemu saat magang dan sama-sama berkuliah di Universitas 11 Maret atau UNS. Hubungan keduanya pun begitu dekat hingga RN mengandung buah hati dari ERW. Namun ERW rupanya tidak menganggap serius hubungan tersebut. Sedangkan RN yang menganggap ERW sebagai kasih hingga memilih mempertahankan kandungannya. Edi bahkan menyebut RN rajin memeriksakan kandungannya ke dokter. Bahkan RN membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat. Sebaliknya, ERW justru ingin kandungan RN digugurkan hingga merencanakan pembunuhan terhadap korban. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan di Gunung Kawi, Jawa Timur. RN dibujuk dengan alasan mendoakan kandungannya agar tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan itu gagal hingga membuat ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA.
RN lalu diajak dengan bujukan yang sama dan kali ini berdalih untuk melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Bersama AA, mereka berangkat menggunakan mobil dari Solo, Jawa Tengah pada Senin 14 November 2022 malam. Menurut Edi, pelaku sempat mendatangi sejumlah pantai untuk melakukan aksinya. Hingga akhirnya pelaku memutuskan melakukan pembunuhan di Pantai Kukup. RN awalnya diminta membuka seluruh pakaian dengan alasan ritual. Lalu ERW mencoba mendorongnya jatuh dari tebing. RN disebut sempat melawan dan menangis mempertanyakan aksi ERW. ERW kemudian membekap RN hingga lemas dibantu oleh AA. Bahkan sempat menyeret tubuh RN di bebatuan karang yang ada di tebing. Setelah lemas, ERW dan AA membuang tubuh RN dari tebing ke laut di bawahnya. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Mahardian Dewanegoro menyebut RN meninggal dunia lantaran tenggelam. Fakta terbaru muncul, saudara, dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Yogyakarta. Korban ternyata dilempar dari tebing dalam kondisi masih hidup. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan di paru-paru korban berinisial RN. Sebelum membunuh korban, ERW dan AA, pelaku pembunuhan mengajak RN untuk melaksanakan ritual di sebuah pantai di Yogyakarta. Saat memulai ritual, ERW meminta RN untuk menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Awalnya ERW mendorong RN namun gagal hingga membuat RN curiga. Dengan berbagai cara, akhirnya pelaku membekap korban dan menggulingkannya. Kemudian ERW yang dibantu AA membekap korban hingga lemas tak sadarkan diri. AA juga sempat melakukan pelecehan pada korban ketika memegangi tubuh korban. Baik saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembunuhan ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Ya, selamat siang, Pak. Baik, Tri Widodo, bisa disampaikan karena korban dan juga pelaku ini kabarnya merupakan mahasiswa dari UNS begitu ya. Seperti apa tanggapan dari pihak kampus, Tri Widodo? Ya, Ratu, dapat saya sampaikan bahwasannya kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan mahasiswi yang terjadi di pantai di wilayah Gunung Kidul belakangan menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian dan pihak UNS. Hanya saja pihak kampus sejak hingga tadi malam saat kami konfirmasi belum mendapatkan informasi kejelasan informasi mengenai kedua mahasiswa tersebut, mengingat dari pihak kampus hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas yaitu Bapak Dedi Winata bahwasanya sejauh ini pihaknya masih menunggu informasi yang jelas dari pihak kepolisian, mengingat pihaknya selama ini baru mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media. Hanya saja dari berbagai media ini hanya disebutkan inisial dan umurnya saja, sedangkan nama lengkap daripada pelaku maupun daripada korban tidak disampaikan secara detail, sehingga pihak kampus belum bisa memastikan apakah itu benar-benar mahasiswa dari UNS ataukah bukan. Kemudian juga apakah mahasiswa itu sedang merupakan mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang lagi cuti atau mahasiswa yang sudah lulus begitu. Kemudian juga kalaupun itu benar menurut Pak Dedi, pihak kampus tetap akan melakukan tindakan berupa penjatuhan sanksi. Hanya saja bagaimana dan seberapa berat sanksi yang akan dijatuhkan kepada terduga pelaku maupun tersangka yang berinisial ERW yang berusia 24 tahun ini masih dalam kajian, karena memang pihak kampus nantinya apabila sudah mendapatkan informasi kejelasan dari pihak kepolisian langsung akan menelusuri data di kemahasiswaan yang bersangkutan. Kemudian rektor juga akan membentuk tim guna untuk melakukan penanganan terhadap kasus
yang menimpa salah satu mahasiswa tersebut, sehingga penjatuhan sanksi apabila itu benar-benar mahasiswa UNS itu akan tepat sasaran. Ratu. Kemudian Tri, ini kan disebutkan tadi tentang pelaku dan ternyata juga ada kabar yang menyebutkan bahwa korban ini juga merupakan mahasiswa UNS. Untuk korban sendiri ini apakah juga pihak kampus masih belum mengetahui begitu identitasnya? Ya, sama dengan pelaku, Ratu, di mana dari pihak kampus sejauh ini menerima informasi baru dari media massa, baik media cetak maupun media online, sehingga dalam informasi yang beredar di media ini, meskipun disampaikan dalam konferensi pers di Polres Gunung Kidul, namun tidak ada satupun media menurut UNS atau menurut Kepala Biro yang menyebutkan identitas detail daripada pelaku maupun korban ini sendiri, sehingga pihak kampus juga belum bisa memastikan apakah korban ini yang merupakan mahasiswa ini apakah merupakan mahasiswa aktif, kemudian ataukah mahasiswa lagi cuti atau mahasiswa yang sudah keluar seperti itu. Karena itu tadi masih dalam masih menurut Kabiro masih hanya klaim sepihak daripada pelaku, sehingga untuk memastikan itu UNS masih menunggu informasi yang lebih detail lagi mengenai keberadaan ataupun identitas daripada korban sekaligus daripada pelaku ini. Kemudian Tri, ini terkait dengan penangkapan, kabarnya Kepolisian Gunung Kidul ini bekerja sama dengan Kepolisian Surakarta begitu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku di Sukoharjo. Apakah sudah diketahui seperti apa kronologi penangkapannya, kemudian lokasi penangkapannya juga apakah sudah diketahui seperti apa, Tri? Ya, Ratu, menurut informasi yang kami terima bahwasanya pelaku ini berada di wilayah Sukoharjo. Kemudian setelah penangkapan ini bermula dari Polres Gunung Kidul yang mendapatkan informasi ataupun sudah mengetahui terduga pelaku, kemudian jajaran Polres Gunung Kidul melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surakarta guna untuk melakukan penangkapan ataupun pengejaran terhadap pelaku. Hal itu biasa dilakukan oleh aparat kepolisian apabila pelaku tersebut berada di luar wilayah hukum Polres tersebut, karena memang pelaku ini diketahui ataupun menurut informasi yang diterima dari kepolisian ini lagi berada di rumahnya di wilayah Sukoharjo, sehingga upaya penangkapan pun berjalan dengan lancar dengan berkat bantuan dari aparat Polres Sukoharjo tersebut, Ratu. Kemudian terkait dengan pihak yang membantu ERW, yakni AA, yang membantu proses pembunuhan begitu atau aksi pembunuhan ini, apakah sudah ada kabar terkait dengan sosok AA, kemudian sosok pelaku juga begitu mungkin dari pihak tetangga begitu karena ditangkap di rumahnya? Ya, sejauh ini menurut informasi yang Tribun Solo terima bahwasanya pelaku AA ataupun tersangka berinisial A ini merupakan tetangga dekat yang rumahnya tidak jauh dari rumah RW. Dia merupakan tetangga sekaligus teman pelaku. Begitu keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan yang berarti oleh aparat kepolisian gabungan dari Polres Gunung Kidul dan Polrestabes Surakarta. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Kami tunggu informasi terbarunya nanti dan selamat kembali bertugas. Baik, saudara, diketahui pelaku yakni ERW sempat melakukan percobaan pembunuhan pada September lalu. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan oleh ERW di Gunung Kawi, Jawa Timur pada September 2022. Saat itu RN dibujuk untuk ikut ke Gunung Kawi dengan alasan mendoakan agar kandungannya tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal sehingga ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. AA merupakan tetangga ERW di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ERW mengajak RN ke pantai dengan bujukan yang sama seperti saat pergi ke Gunung Kawi pada September lalu. Kali ini ERW berdalih akan melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul.
Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi satu melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi satu melaporkan ke Polsar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis ungkap kasus, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Didapat informasi bahwa keduanya berada di daerah Grogol, Sukoharjo. Kemudian tim Resmob Polres Gunung Kidul modus operandi bekap korban dan menggulingkan korban dari atas tebing pantai Kukuk. Identitas korban RN, 25 tahun, Islam, alamat Penyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Identitas pelaku ERW, 25 tahun, Islam, pelajar, mahasiswa, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua AA, 37 tahun, Islam, buruh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Barang bukti yang diamankan: 1 unit All New Brio warna hitam dengan nopol AB 1382AU sebagai sarana. 1 buah KTP atas nama RN, korban. 1 buah kaos lengan panjang warna belang abu-abu hitam milik korban. 1 buah jilbab warna hitam milik korban. 1 buah jaket hoodie warna hitam milik korban. 1 buah celana panjang warna hitam milik korban. 1 buah BH warna coklat milik korban. 1 buah dompet warna biru milik korban. 1 buah tas lempang warna merah merek Sophie Martin milik korban. 1 buah tas ransel warna coklat milik korban. Ancaman hukuman pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan pembacaan press release tindak pidana pembunuhan. Motifnya adalah karena teman ini kan berkawan. Jadi dari tersangka ini ingin menggugurkan. Jadi ada yang lain lagi, ya. IRW. Kemudian peran tersangka ini apa dari? Peran tersangka yang merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan AA tadi. Sebelum digulingkan dari tebing itu, apakah mereka sempat cek atau apa? Karena ditemukan kan mayatnya itu beliau telanjang gitu. Iya. Jadi rekan dari keterangan tersangka bahwa tersangka sampai di pantai Kukuk itu pukul 12:30, ya, 12:30 malam.
Nah setelah di situ dia sempat mengobrol di saung ya, ngobrol di saung, kemudian berupaya untuk mendorongnya, tetapi tidak bisa. Namun dengan berbagai macam cara, akhirnya dia melakukannya dengan cara membekap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi satu melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi satu melaporkan ke Possar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis ungkap kasus, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Dua orang tersebut. Selanjutnya kedua pelaku diamankan di Polres Gunung Kidul. Modus operandi bekap korban dan menggulingkan korban dari atas tebing. Saudara, pada malam sebelum RN ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi pada Senin 14 November 2022 malam. RN masih berkirim pesan dengan keluarganya melalui aplikasi WhatsApp. Hal tersebut disampaikan oleh ayah korban bernama Sumarso di rumahnya di Dusun Cengkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Sumarso mengatakan selama ini komunikasi dengan RN tidak pernah putus. RN selalu berkirim pesan kepada keluarganya di Purworejo, baik kepada ibu maupun adiknya yang nyaris berkomunikasi setiap malam. Dalam komunikasi tersebut, RN juga tidak pernah mengeluhkan apapun kepada pihak keluarga. Hal itulah yang membuat pihak keluarga tidak percaya jika RN telah meninggal karena diduga dibunuh. Diketahui RN dibunuh oleh dua orang pria asal Sukoharjo. Polisi telah menangkap dua pelaku dan mengungkap motifnya, yakni karena korban tak mau menggugurkan kandungannya. Diketahui pelaku dan korban merupakan mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Subanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Jika pelaku benar merupakan mahasiswa UNS, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul itu disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Pasalnya dari berbagai media yang dibaca hanya disebut inisialnya saja.
Polres Gunung Kidul menyebut pelaku pembunuhan keji terhadap RN 25 tahun perempuan asal Purworejo, Jawa Tengah diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul tersebut disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Lantaran hanya inisial dan jumlah mahasiswa UNS yang mencapai ribuan, pihaknya cukup kesulitan untuk mencari oknum mahasiswa. Dedi memastikan bila benar mahasiswa UNS yang melakukan tindak pidana pasti akan diberi sanksi. Jika benar, Rektor UNS juga akan membentuk tim untuk menangani kasus itu. Baik saudara, untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap begitu kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Jogja, ada Alexander di sana. Selamat siang Alexander. Selamat siang. Baik Alexander, bisa disampaikan terkait kronologi dari pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan di Pantai Ngerawe. Silahkan Alexander. Ya, berdasarkan paparan dari Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti pada saat jumpa pers hari Kamis tanggal 17 November 2022 silam, RN ini merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ERW dan AA. ERW sendiri diketahui sebagai teman dekat dari RN, di mana hubungan teman dekat ini akhirnya menghasilkan kandungan seperti itu pada RN. Adapun saat eksekusi pembunuhan itu dilakukan, RN tengah mengandung sekitar 28 minggu atau hampir 7 bulan gitu menurut hasil pemeriksaan forensik. Untuk ERW sendiri sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan korban sendiri sejak bulan September lalu. Jadi ERW ini motifnya melakukan pembunuhan terhadap RN ini lantaran ingin menggugurkan, meminta RN menggugurkan kandungannya, namun RN sendiri menolak seperti itu menggugurkan kandungan, sehingga RW kemudian merencanakan pembunuhan. Adapun percobaan pertama dilakukan pada September lalu di Gunung Kawi, Jawa Timur, dibujuk dengan alasan untuk melakukan ritual doa seperti itu agar kandungannya sehat. Namun percobaan itu gagal karena RN menolak seperti itu. Kemudian percobaan kedua dilakukan itu dengan mengajak AA. AA ini merupakan tetangga dari RW dan juga teman dekat dari RW sendiri. Dan perencanaan itu dilakukan sejak hari Minggu atau 2 hari sebelum eksekusi pembunuhan dilakukan seperti itu. Adapun posisi RN, ERW dan AA sendiri waktu itu berada di Solo semuanya, baik pelaku dan korban, dan ERW kemudian kembali membujuk RN untuk ikut bersama mereka gitu ke kawasan pantai di Gunung Kidul dengan alasan yang sama, itu melakukan ritual seperti itu. RN pun ikut, akhirnya memutuskan ikut, dan mereka kemudian sampai di pantai Gunung Kidul itu sekitar Selasa dini hari seperti itu. Disitulah aksi eksekusi pembunuhannya mulai dilakukan, itu persisnya di atas tebing pantai Kukup di wilayah Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul. Adapun sendiri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan itu sempat membekap si RN hingga menyeret RN di bebatuan karang dengan maksud membuat kondisi RN lemah seperti itu atau meninggal dunia. Dan kemudian setelah kondisi RN itu sudah lemas, barulah kemudian dibuang ke laut. Adapun juga AA sendiri, salah satu pelaku yang ikut membantu eksekusi pembunuhan, itu disebutkan juga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap RN seperti itu. Kemudian terkait dengan kondisi RN juga yang ditemukan dalam tanpa pakaian saat ditemukan di kawasan Pantai Ngelawe, menurut Kapolres itu dikarenakan RN diminta untuk membuka seluruh pakaiannya sebelum dalam tanda kutip melakukan ritual yang diminta oleh ERW. Adapun ERW dan AA sendiri akhirnya berhasil ditangkap pada hari yang sama setelah jasad RN ditemukan. Jadi RN ditemukan itu pada Selasa pagi di Pantai Ngelawe, kemudian
penyelidikan dengan cepat dilakukan, tertolong oleh rekaman CCTV yang didapat di sekitar lokasi kejadian. Di situ terungkap kendaraan yang digunakan oleh ERW dan AA. Kemudian bersama Polresta Surakarta terungkaplah posisi ERW dan AA ini, dan akhirnya diamankan pada Selasa malam dan dibawa ke Gunung Kidul, tiba di Gunung Kidul pada Rabu dini hari. Seperti itu, Ratu. Kemudian Alexander, ini terkait dengan AA yang merupakan teman dari ERW dan juga turut membantu pembunuhan RN begitu. Ini apakah AA juga mengenal RN atau mengenal korban secara personal begitu, Alexander? Ya Ratu, kalau menurut keterangan dari Kasat Reskrim Gunung Kidul AKP Mahradin Dewanegoro, AA sendiri sama sekali tidak mengenal RN, namun dia ini bisa dikatakan teman dekat, sangat dekat dengan si RW, jadi semacam sahabat seperti itu. Kalau menurut keterangan dari pelaku sendiri lewat Mahardian, AA sendiri mengaku ikhlas untuk membantu RW untuk eksekusi pembunuhan terhadap RN ini, jadi tidak ada imbalan sama sekali seperti itu. Itu keterangan yang didapat AA sejauh ini, sebab sampai saat ini penyelidikan terhadap pelaku dan kasus ini masih terus dilakukan. Ratu. Terkait dengan proses lanjutan karena pelaku telah ditangkap begitu ya, Alexander, ini apakah prosesnya sudah akan diumumkan lagi mungkin terkait dengan rekonstruksi kejadian begitu? Sejauh ini masih belum ada pengumuman lebih lanjut dari pihak Kapolres Gunung Kidul karena masih terus dilakukan penyelidikan, namun memang sejumlah barang bukti sudah diamankan berupa pakaian yang dimiliki oleh RN. Jadi pakaian ini begitu RN sudah dieksekusi di atas tebing bukit itu dibawa oleh para pelaku pulang kembali ke Solo seperti itu. Kemudian juga hasil lainnya, barang bukti lainnya berupa hasil pemeriksaan forensik dari dokter seperti itu. Meskipun demikian, si AA dan ERW ini menurut Kapolres Gunung Kidul AKBP Adi Bagus Sumantri sudah dikenai 2 pasal sekaligus tentang pembunuhan berencana. Jadi dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Lalu Alexander, terkait dengan hasil forensik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin bisa disampaikan begitu? Ya, berdasarkan hasil forensik yang kami terima dari Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, kemudian juga dari tim SAR, itu ditemukan sejumlah luka seperti itu pada tubuh RN, seperti di lebam di bagian mata, kemudian bekas seretan di dekat bibir, lalu juga di punggung sampai ke bagian tubuh belakang bawah seperti itu. Sebab memang menurut penuturan pelaku, RN ini sempat diseret dulu di tebing di bebatuan karang yang ada di tebing itu sebelum akhirnya dijatuhkan ke laut seperti itu. Kemudian juga hasil forensik lainnya adalah berupa kandungan yang ada di dalam perutnya RN sendiri seperti itu. Jadi usia kandungannya sendiri itu sudah 7 bulan atau 28 minggu. Jadi melihat dari hasil fotonya jadi sudah berupa bentuk bayi yang utuh seperti itu, Ratu. Lalu Alexander, terkait dengan pelaku dan juga korban yang kabarnya merupakan mahasiswa UNS, ini apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut begitu antara kepolisian dan juga pihak UNS? Sejauh ini belum ada, namun dari pihak kepolisian sendiri, terutama dari Polres Gunung Kidul masih terus berkoordinasi dengan Polresta Surakarta, tentunya untuk membantu mengungkapkan lebih lanjut seperti itu kasusnya ini. Sebab sampai sekarang juga kedua pelaku masih diamankan di Polres Gunung Kidul untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jasad dari korban sendiri ini apakah sudah dipulangkan ke rumah duka begitu, Alexander? Ya, menurut informasi yang kami terima dari rekan di Purworejo, setelah pemeriksaan forensik yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, jasad RN itu langsung dibawa kembali ke rumah keluarganya yang berada di Purworejo seperti itu, dan dari pihak keluarga sendiri sudah memakamkan jasad RN. Demikian. Baik, terima kasih Alexander atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
Saudara, fakta terbaru muncul dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Jogja. Korban ternyata dilempar dari tebing dalam kondisi masih hidup. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan di paru-paru korban berinisial RN. Sebelum membunuh korban, ERW dan AA, pelaku pembunuhan, mengajak RN untuk melaksanakan ritual di sebuah pantai di Jogja. Saat memulai ritual, ERW meminta RN untuk menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Awalnya ERW mendorong RN, namun gagal hingga membuat RN curiga. Dengan berbagai cara, akhirnya pelaku membekap korban dan menggulingkannya. Kemudian ERW yang dibantu AA membekap korban hingga lemas tak sadarkan diri. AA juga sempat melakukan pelecehan pada korban ketika memegangi tubuh korban. Diketahui pelaku yakni ERW sempat melakukan percobaan pembunuhan pada September lalu. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan oleh ERW di Gunung Kawi, Jawa Timur pada September 2022. Saat itu RN dibujuk untuk ikut ke Gunung Kawi dengan alasan mendoakan agar kandungannya tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal sehingga ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. AA merupakan tetangga ERW di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ERW mengajak RN ke pantai dengan bujukan yang sama seperti saat pergi ke Gunung Kawi. Kali ini ERW berdalih akan melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Pantai Kukuk. Identitas korban RN, 25 tahun, Islam. Alamat Penyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Identitas pelaku ERW, 25 tahun, Islam. Pelajar, mahasiswa, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua AA, 37 tahun, Islam, buruh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Barang bukti yang diamankan: 1 unit All Brio warna hitam dengan nopol AD 1382AU sebagai sarana. 1 buah KTP atas nama RN korban. 1 buah kaos lengan panjang warna belang abu-abu hitam milik korban. 1 buah jilbab warna hitam milik korban. 1 buah jaket hoodie warna hitam milik korban. 1 buah celana panjang warna hitam milik korban. 1 buah BH warna coklat milik korban. 1 buah dompet warna biru milik korban. 1 buah tas lempang warna merah merek Sophie Martin milik korban. 1 buah tas ransel warna coklat milik korban. Ancaman hukuman pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan pembacaan press release tindak pidana pembunuhan. Jasad perempuan tersebut ditemukan oleh warga yang tengah berkeliling di sekitaran Pantai Ngerawe. Penemuan jasad perempuan tanpa identitas itu ditemukan sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Surisdianto, mengatakan jasad tanpa identitas ditemukan mengapung sekira 50 meter dari bibir pantai. Melihat kondisi jasad, ia memperkirakan perempuan tersebut masih berusia muda. Jasad sempat dibawa ke RSUD Wonosari sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk proses otopsi. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban, apakah menjadi korban pembunuhan atau kecelakaan laut. Diduga perempuan itu tengah hamil, namun jajaran Satreskrim masih harus menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan tersebut.
Identitas jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul telah terungkap. Koordinator SAR Satlimas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, mengaku sudah mendapat informasi terkait asal dari jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta, jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Mariono menambahkan perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke laut. Ia juga menduga jasadnya dibuang pada Selasa dini hari dan ditemukan pada Selasa pagi. Dugaan ini mengacu pada kondisi jasad yang masih utuh dan kemungkinan sudah hanyut di lautan sekira 5 jam. Jasad tersebut ditemukan saat kondisi perairan di sekitaran Pantai Ngerawe tengah surut. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri, membenarkan identitas korban sudah diketahui. Proses pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara juga sudah selesai dilakukan. Ia mengungkapkan korban berinisial RN. Adapun RN ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tengah mengandung. Pihaknya pun masih terus menyelidiki kasus ini. Edi menambahkan dari hasil pemeriksaan dokter, usia kandungan RN sudah 28 minggu atau 7 bulan. RN merupakan warga Desa Cangkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kepala Desa Cangkawak Rejo, Imlais Wiski Bagasworo, 34 tahun, membenarkan informasi bahwa korban adalah salah satu warganya. Ia mengaku mendapat informasi dari pihak kepolisian sektor atau Polsek Banyu Urip pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 9.30. Identitas korban terlacak melalui sidik jari. Setelah mendapat kabar tersebut, pihak pemerintahan Desa Cangkawak Rejo dan Polsek Banyu Urip bergegas menuju ke rumah orang tua korban. Mereka menanyakan keberadaan terduga korban sekaligus mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar. Setelahnya pihak keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk memastikan identitas korban. Sesampainya di sana, pihak keluarga membenarkan korban adalah RN. Kapolres Gunung Kidul, Saudara AKBP Edi Bagus Sumantri, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik menguatkan adanya dugaan pembunuhan. Hal ini karena ditemukan sejumlah luka pada tubuh RN. Luka tersebut antara lain di mata kanan, kepala, dan belakang tubuh korban. RN juga diketahui dalam kondisi mengandung saat meninggal dunia. Jasad RN ditemukan warga di kawasan Pantai Ngerawe sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi. Saat itu jasad RN mengapung sekira 50 meter dari bibir pantai. Koordinator SAR Satlimas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, memperkirakan tubuh RN dibuang ke laut sekitar tengah malam. Namun masih belum diketahui lokasi titik awal dibuangnya tubuh RN. Mariono menambahkan kemungkinan RN telah terombang-ambing di laut selama 5 jam jika dilihat dari kondisi jasad yang masih utuh. Terkait pembunuhan ini, Saudara, jajaran Polres Gunung Kidul bertindak cepat dalam penyelidikan temuan jasad seorang wanita yang ditemukan di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari. Terbaru pengungkapan dugaan kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe tersebut sudah sampai tahap terduga pelaku. Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri, mengatakan pihaknya telah menangkap 2 orang yang diduga terkait dengan kasus ini. Keduanya berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. 2 pemuda tersebut yakni ERW dan AA yang ditangkap setelah Polres Gunung Kidul bekerja sama dengan Polresta Surakarta. Keberadaan ERW dan AA diketahui dari rekaman CCTV yang berada di SMP 1 Tanjung Sari. Keduanya sempat bersama korban makan di sebuah warung di dekat SMP 1 Tanjung Sari. Edi mengatakan ERW dan AA sudah mengakui aksi pembunuhan terhadap RN. Kandungan RN menjadi penyebab aksi pembunuhan dilakukan lantaran ERW menginginkan kandungan itu untuk digugurkan. Kandungan tersebut merupakan hasil hubungan RN dan ERW. RN merasa ERW sebagai kekasih, sedangkan ERW hanya merasa sebagai teman.
Kemudian, Saudara Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan eksekusi terhadap RN dilakukan di atas tebing Pantai Kukup, Tanjung Sari pada Selasa 15 November 2022 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ketiganya berangkat dari Solo menggunakan mobil sewaan. RN dibujuk untuk ikut dengan alasan melakukan ritual untuk kandungannya. Menurut keterangan pelaku, RN sendirilah yang membuka seluruh pakaiannya. ERW kemudian membekap korban hingga lemas dengan bantuan AA. Setelah lemas, RN kemudian dibuang dari atas tebing Kukup hingga akhirnya ditemukan pada pagi harinya di Pantai Ngerawe. Seluruh pakaian dan barang-barang RN kemudian dibawa oleh pelaku. Edi mengatakan, kini ERW dan AA dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Mahardian Dewonegoro mengatakan percobaan pembunuhan terhadap RN merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, percobaan pembunuhan ini pernah dilakukan oleh ERW pada September lalu, namun gagal. AA yang membantu aksi pembunuhan merupakan tetangga dari ERW di Sukoharjo, Jawa Tengah. AA juga sempat melakukan pelecehan terhadap RN sebelum RN dibuang ke laut. ERW merupakan aktor utama di balik pembunuhan terhadap wanita asal Purworejo tersebut. Sementara AA berperan membantu aksi pembunuhan berencana itu. Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri mengungkapkan ERW dan RN sudah saling mengenal sejak 2019 silam. Keduanya bertemu saat magang dan sama-sama berkuliah di Universitas 11 Maret atau UNS. Hubungan keduanya pun begitu dekat hingga RN mengandung buah hati dari ERW. Namun ERW rupanya tidak menganggap serius hubungan tersebut. Sedangkan RN yang menganggap ERW sebagai kasih hingga memilih mempertahankan kandungannya. Edi bahkan menyebut RN rajin memeriksakan kandungannya ke dokter. Bahkan RN membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat. Sebaliknya, ERW justru ingin kandungan RN digugurkan hingga merencanakan pembunuhan terhadap korban. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan di Gunung Kawi, Jawa Timur. RN dibujuk dengan alasan mendoakan kandungannya agar tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan itu gagal hingga membuat ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. RN lalu diajak dengan bujukan yang sama dan kali ini berdalih untuk melakukan ritual di kawasan Pantai Gunung Kidul. Bersama AA, mereka berangkat menggunakan mobil dari Solo, Jawa Tengah pada Senin 14 November 2022 malam. Menurut Edi, pelaku sempat mendatangi sejumlah pantai untuk melakukan aksinya. Hingga akhirnya pelaku memutuskan melakukan pembunuhan di Pantai Kukup. RN awalnya diminta membuka seluruh pakaian dengan alasan ritual. Lalu ERW mencoba mendorongnya jatuh dari tebing. RN disebut sempat melawan dan menangis mempertanyakan aksi ERW. ERW kemudian membekap RN hingga lemas dibantu oleh AA. Bahkan sempat menyeret tubuh RN di bebatuan karang yang ada di tebing. Setelah lemas, ERW dan AA membuang tubuh RN dari tebing ke laut di bawahnya. Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Mahardian Dewonegoro menyebut RN meninggal dunia lantaran tenggelam. Fakta terbaru muncul, saudara, dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Yogyakarta. Korban ternyata dilempar dari tebing dalam kondisi masih hidup. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan di paru-paru korban berinisial RN. Sebelum membunuh korban, ERW dan AA, pelaku pembunuhan mengajak RN untuk melaksanakan ritual di sebuah pantai di Yogyakarta. Saat memulai ritual, ERW meminta RN untuk menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Awalnya ERW mendorong RN, namun gagal hingga membuat RN curiga. Dengan berbagai cara, akhirnya pelaku membekap korban dan menggulingkannya. Kemudian ERW yang dibantu AA membekap korban hingga lemas tak sadarkan diri. AA
juga sempat melakukan pelecehan pada korban ketika memegangi tubuh korban. Baik saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembunuhan ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Ya, selamat siang, Ratu. Baik, Tri Widodo, bisa disampaikan karena korban dan juga pelaku ini kabarnya merupakan mahasiswa dari UNS begitu ya. Seperti apa tanggapan dari pihak kampus, Tri Widodo? Ya, Ratu, dapat saya sampaikan bahwasannya kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan mahasiswi yang terjadi di pantai di wilayah Gunung Kidul belakangan menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian dan pihak UNS. Hanya saja pihak kampus sejak hingga tadi malam saat kami konfirmasi belum mendapatkan informasi kejelasan informasi mengenai kedua mahasiswa tersebut, mengingat dari pihak kampus hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas yaitu Bapak Dedi Winata bahwasanya sejauh ini pihaknya masih menunggu informasi yang jelas dari pihak kepolisian, mengingat pihaknya selama ini baru mendapatkan informasi tersebut dari berbagai media. Hanya saja dari berbagai media ini hanya disebutkan inisial dan umurnya saja, sedangkan nama lengkap daripada pelaku maupun daripada korban tidak disampaikan secara detail, sehingga pihak kampus belum bisa memastikan apakah itu benar-benar mahasiswa dari UNS ataukah bukan. Kemudian juga apakah mahasiswa itu sedang merupakan mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang lagi cuti atau mahasiswa yang sudah lulus begitu. Kemudian juga kalaupun itu benar menurut Pak Dedi, pihak kampus tetap akan melakukan tindakan berupa penjatuhan sanksi. Hanya saja bagaimana dan seberapa berat sanksi yang akan dijatuhkan kepada terduga pelaku maupun tersangka yang berinisial ERW yang berusia 24 tahun ini masih dalam kajian, karena memang pihak kampus nantinya apabila sudah mendapatkan informasi kejelasan dari pihak kepolisian langsung akan menelusuri data di kemahasiswaan yang bersangkutan. Kemudian rektor juga akan membentuk tim guna untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang menimpa salah satu mahasiswa tersebut, sehingga penjatuhan sanksi apabila itu benar-benar mahasiswa UNS itu akan tepat sasaran. Ratu. Kemudian Tri, ini kan disebutkan tadi tentang pelaku dan ternyata juga ada kabar yang menyebutkan bahwa korban ini juga merupakan mahasiswa UNS. Untuk korban sendiri ini apakah juga pihak kampus masih belum mengetahui begitu identitasnya? Ya, sama dengan pelaku, Ratu, di mana dari pihak kampus sejauh ini menerima informasi baru dari media massa, baik media cetak maupun media online, sehingga dalam informasi yang beredar di media ini meskipun disampaikan dalam konferensi pers di Polres Gunung Kidul, namun tidak ada satupun media menurut UNS atau menurut Kepala Biro yang menyebutkan identitas detail daripada pelaku maupun korban ini sendiri, sehingga pihak kampus juga belum bisa memastikan apakah korban ini yang merupakan mahasiswa ini apakah merupakan mahasiswa aktif, kemudian ataukah mahasiswa lagi cuti atau mahasiswa yang sudah keluar seperti itu. Karena itu tadi masih masih menurut Kabiro masih hanya klaim sepihak daripada pelaku, sehingga untuk memastikan itu UNS masih menunggu informasi yang lebih detail lagi mengenai keberadaan ataupun identitas daripada korban sekaligus daripada pelaku ini. Kemudian Tri, ini terkait dengan penangkapan, kabarnya kepolisian Gunung Kidul ini bekerja sama dengan kepolisian Surakarta begitu untuk melakukan
penangkapan terhadap pelaku di Sukoharjo. Apakah sudah diketahui seperti apa kronologi penangkapannya, kemudian lokasi penangkapannya juga apakah sudah diketahui seperti apa, Tri? Ya Ratu, menurut informasi yang kami terima bahwasanya pelaku ini berada di wilayah Sukoharjo. Kemudian setelah penangkapan ini bermula dari Polres Gunung Kidul yang mendapatkan informasi ataupun sudah mengetahui terduga pelaku. Kemudian jajaran Polres Gunung Kidul melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surakarta guna untuk melakukan penangkapan ataupun pengejaran terhadap pelaku. Hal itu biasa dilakukan oleh aparat kepolisian apabila pelaku tersebut berada di luar wilayah hukum Polres tersebut, karena memang pelaku ini diketahui ataupun menurut informasi yang diterima dari kepolisian ini lagi berada di rumahnya di wilayah Sukoharjo, sehingga upaya penangkapan pun berjalan dengan lancar dengan berkat bantuan dari aparat Polres Sukoharjo tersebut, Ratu. Kemudian terkait dengan pihak yang membantu ERW, yakni AA, yang membantu proses pembunuhan begitu atau aksi pembunuhan ini. Apakah sudah ada kabar terkait dengan sosok AA, kemudian sosok pelaku juga begitu mungkin dari pihak tetangga begitu karena ditangkap di rumahnya? Ya, sejauh ini menurut informasi yang Tribun Solo terima bahwasanya pelaku AA ataupun tersangka berinisial A ini merupakan tetangga dekat yang rumahnya tidak jauh dari rumah RW. Dia merupakan tetangga sekaligus teman pelaku. Begitu keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan yang berarti oleh aparat kepolisian gabungan dari Polres Gunung Kidul dan Polrestabes Surakarta. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Kami tunggu informasi terbarunya nanti dan selamat kembali bertugas. Baik, saudara, diketahui pelaku yakni ERW sempat melakukan percobaan pembunuhan pada September lalu. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan oleh ERW di Gunung Kawi, Jawa Timur pada September 2022. Saat itu RN dibujuk untuk ikut ke Gunung Kawi dengan alasan mendoakan agar kandungannya tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal sehingga ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. AA merupakan tetangga ERW di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ERW mengajak RN ke pantai dengan bujukan yang sama seperti saat pergi ke Gunung Kawi pada September lalu. Kali ini ERW berdalih akan melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi satu melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi satu melaporkan ke Possar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis untuk kasus, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polrestabes Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami, kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Didapat informasi bahwa keduanya berada di daerah Grogol, Sukoharjo. Kemudian tim Resmob Polres Gunung Kidul. Modus operandi bekap korban
dan menggulingkan korban dari atas tebing pantai Kukuk. Identitas korban RN, 25 tahun, Islam. Alamat Penyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Identitas pelaku ERW, 25 tahun, Islam. Pelajar, mahasiswa, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua AA, 37 tahun, Islam, buruh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Barang bukti yang diamankan: 1 unit All New Brio warna hitam dengan nopol AD 1382AU sebagai sarana. 1 buah KTP atas nama RN, korban. 1 buah kaos lengan panjang warna belang abu-abu hitam milik korban. 1 buah jilbab warna hitam milik korban. 1 buah jaket hoodie warna hitam milik korban. 1 buah celana panjang warna hitam milik korban. 1 buah BH warna coklat milik korban. 1 buah dompet warna biru milik korban. 1 buah tas lempang warna merah merek Sophie Martin milik korban. 1 buah tas ransel warna coklat milik korban. Ancaman hukuman: pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan pembacaan press release tindak pidana pembunuhan. Motifnya adalah karena teman ini kan berkawan ya, jadi dari tersangka ini ingin menggugurkan, jadi ada yang lain lagi ya, IRW. Kemudian peran tersangka ini apa? Peran tersangka yang merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan AA tadi. Sebelum digulingkan dari tebing itu, apakah mereka sempat cek atau apa, karena ditemukan kan mayatnya itu jauh telanjang gitu. Iya. Jadi rekan dari keterangan tersangka bahwa tersangka sampai di pantai Kukuk itu pukul 12:30, ya 12:30 malam. Nah setelah di situ dia sempat mengobrol di apa itu, saung ya, ngobrol di saung, kemudian berupaya untuk mendorongnya, tetapi tidak bisa. Namun dengan berbagai macam cara, akhirnya dia melakukannya dengan cara membackup, membekap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diketahui sekitar pukul 6.30 WIB di Pantai Ngerawe, Tanjung Sari, Gunung Kidul, saksi 1 melihat ada orang terapung di sekitar pantai. Selanjutnya saksi 1 melaporkan ke Polsar dan Polsek Tanjung Sari. Selanjutnya korban dievakuasi ke tepian pantai dan dibawa ke rumah sakit Wonosari. Kronologis ungkap kasus: pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama unit Reskrim Polsek Tanjung Sari melakukan penyelidikan terhadap saksi menjual bakmi Jawa. Diketahui bahwa pelaku dan korban sempat makan di warung tersebut dan kemudian petugas melakukan cek CCTV di SMP 1 Tanjung Sari. Didapati identitas dan nopol kendaraan yang digunakan pelaku. Selanjutnya, tim Resmob Polres Gunung Kidul bersama tim Resmob Polresta Surakarta, Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut. Setelah didalami,
Kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik saudara CR, alamat Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari keterangan pemilik kendaraan bahwa kendaraan tersebut dirental oleh saudara ERW bersama dengan saudara AA. Dua orang tersebut. Selanjutnya kedua pelaku diamankan di Polres Gunung Kidul. Modus operandi: bekap korban dan menggulingkan korban dari atas tebing. Saudara, pada malam sebelum RN ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi pada Senin 14 November 2022 malam. RN masih berkirim pesan dengan keluarganya melalui aplikasi WhatsApp. Hal tersebut disampaikan oleh ayah korban bernama Sumarso di rumahnya di Dusun Cengkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Sumarso mengatakan selama ini komunikasi dengan RN tidak pernah putus. RN selalu berkirim pesan kepada keluarganya di Purworejo, baik kepada ibu maupun adiknya yang nyaris berkomunikasi setiap malam. Dalam komunikasi tersebut, RN juga tidak pernah mengeluhkan apapun kepada pihak keluarga. Hal itulah yang membuat pihak keluarga tidak percaya jika RN telah meninggal karena diduga dibunuh. Diketahui RN dibunuh oleh dua orang pria asal Sukoharjo. Polisi telah menangkap dua pelaku dan mengungkap motifnya, yakni karena korban tak mau menggugurkan kandungannya. Diketahui pelaku dan korban merupakan mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Subanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Jika pelaku benar merupakan mahasiswa UNS, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul itu disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Pasalnya dari berbagai media yang dibaca hanya disebut inisialnya saja. Polres Gunung Kidul menyebut pelaku pembunuhan keji terhadap RN 25 tahun perempuan asal Purworejo, Jawa Tengah diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul tersebut disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Lantaran hanya inisial dan jumlah mahasiswa UNS yang mencapai ribuan, pihaknya cukup kesulitan untuk mencari oknum mahasiswa. Dedi memastikan bila benar mahasiswa UNS yang melakukan tindak pidana pasti akan diberi sanksi. Jika benar, Rektor UNS juga akan membentuk tim untuk menangani kasus itu. Baik saudara, untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap begitu kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Jogja, ada Alexander di sana. Selamat siang Alexander. Selamat siang. Baik Alexander, bisa disampaikan terkait kronologi dari pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan di Pantai Ngerawe. Silahkan Alexander. Ya, berdasarkan paparan dari Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti pada saat jumpa pers hari Kamis tanggal 17 November 2022 silam, RN ini merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ERW dan AA. ERW sendiri diketahui sebagai teman dekat dari RN, di mana hubungan teman dekat ini akhirnya menghasilkan kandungan seperti itu pada RN. Adapun saat eksekusi pembunuhan itu dilakukan, RN tengah mengandung sekitar 28 minggu atau
hampir 7 bulan gitu menurut hasil pemeriksaan forensik. Untuk ERW sendiri sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan korban sendiri sejak bulan September lalu. Jadi ERW ini motifnya melakukan pembunuhan terhadap RN ini lantaran ingin meminta RN menggugurkan kandungannya, namun RN sendiri menolak seperti itu menggugurkan kandungan, sehingga ERW kemudian merencanakan pembunuhan. Adapun percobaan pertama dilakukan pada September lalu di Gunung Kawi, Jawa Timur, dibujuk dengan alasan untuk melakukan ritual doa seperti itu agar kandungannya sehat. Namun percobaan itu gagal karena RN menolak seperti itu. Kemudian percobaan kedua dilakukan itu dengan mengajak AA. AA ini merupakan tetangga dari RW dan juga teman dekat dari RW sendiri. Dan perencanaan itu dilakukan sejak hari Minggu atau 2 hari sebelum eksekusi pembunuhan dilakukan seperti itu. Adapun posisi RN, ERW dan AA sendiri waktu itu berada di Solo semuanya, baik pelaku dan korban, dan ERW kemudian kembali membujuk RN untuk ikut bersama mereka gitu ke kawasan pantai di Gunung Kidul dengan alasan yang sama, itu melakukan ritual seperti itu. RN pun ikut, akhirnya memutuskan ikut, dan mereka kemudian sampai di pantai Gunung Kidul itu sekitar Selasa dini hari seperti itu. Di situlah aksi eksekusi pembunuhannya mulai dilakukan, itu persisnya di atas tebing Pantai Kukup di wilayah Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul. Adapun sendiri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan itu sempat membekap si RN hingga menyeret RN di bebatuan karang dengan maksud membuat kondisi RN lemah seperti itu atau meninggal dunia. Dan kemudian setelah kondisi RN itu sudah lemas, barulah kemudian dibuang ke laut. Adapun juga AA sendiri, salah satu pelaku yang ikut membantu eksekusi pembunuhan, itu disebutkan juga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap RN seperti itu. Kemudian terkait dengan kondisi RN juga yang ditemukan dalam tanpa pakaian saat ditemukan di kawasan Pantai Nglawe, menurut Kapolres itu dikarenakan RN diminta untuk membuka seluruh pakaiannya sebelum dalam tanda kutip melakukan ritual yang diminta oleh ERW. Adapun ERW dan AA sendiri akhirnya berhasil ditangkap pada hari yang sama setelah jasad RN ditemukan. Jadi RN ditemukan itu pada Selasa pagi di Pantai Nglawe, kemudian penyelidikan dengan cepat dilakukan, tertolong oleh rekaman CCTV yang didapat di sekitar lokasi kejadian. Di situ terungkap kendaraan yang digunakan oleh ERW dan AA. Kemudian bersama Polresta Surakarta terungkaplah posisi ERW dan AA ini, dan akhirnya diamankan pada Selasa malam dan dibawa ke Gunung Kidul, tiba di Gunung Kidul pada Rabu dini hari. Seperti itu, Ratu. Kemudian Alexander, ini terkait dengan AA yang merupakan teman dari ERW dan juga turut membantu pembunuhan RN begitu. Ini apakah AA juga mengenal RN atau mengenal korban secara personal begitu, Alexander? Ya Ratu, kalau menurut keterangan dari Kasat Reskrim Gunung Kidul AKP Mahradin Dewan Negoro, AA sendiri sama sekali tidak mengenal RN, namun dia ini bisa dikatakan teman dekat, sangat dekat dengan si RW, jadi semacam sahabat seperti itu. Kalau menurut keterangan dari pelaku sendiri lewat Mahardian, AA sendiri mengaku ikhlas untuk membantu RW untuk eksekusi pembunuhan terhadap RN ini, jadi tidak ada imbalan sama sekali seperti itu. Itu keterangan yang didapat AA sejauh ini, sebab sampai saat ini penyelidikan terhadap pelaku dan kasus ini masih terus dilakukan. Lalu terkait dengan proses lanjutan karena pelaku telah ditangkap begitu ya, Alexander. Ini apakah prosesnya sudah akan diumumkan lagi mungkin terkait dengan rekonstruksi kejadian begitu? Sejauh ini masih belum ada pengumuman lebih lanjut dari pihak Kapolres Gunung Kidul karena masih terus dilakukan penyelidikan, namun memang sejumlah barang bukti sudah diamankan berupa pakaian yang dimiliki oleh RN. Jadi pakaian ini begitu RN sudah dieksekusi di atas tebing Kukup itu dibawa oleh para pelaku pulang kembali ke Solo seperti itu. Kemudian juga hasil lainnya, barang bukti lainnya berupa hasil pemeriksaan forensik dari dokter seperti itu. Meskipun demikian, si AA dan ERW ini menurut Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri sudah dikenai
dua pasal sekaligus tentang pembunuhan berencana. Jadi dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Lalu Alexander, terkait dengan hasil forensik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin bisa disampaikan begitu? Ya, Ratu, berdasarkan hasil forensik yang kami terima dari Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, kemudian juga dari tim SAR, itu ditemukan sejumlah luka seperti itu pada tubuh RN, seperti di lebam di bagian mata, kemudian bekas seretan di dekat bibir, lalu juga di punggung sampai ke bagian tubuh belakang bawah seperti itu. Sebab memang menurut penuturan pelaku, RN ini sempat diseret dulu di tebing di bebatuan karang yang ada di tebing itu sebelum akhirnya dijatuhkan ke laut seperti itu. Kemudian juga hasil forensik lainnya adalah berupa kandungan yang ada di dalam perutnya RN sendiri seperti. Jadi usia kandungannya sendiri itu sudah 7 bulan atau 28 minggu. Jadi melihat dari hasil fotonya jadi sudah berupa bentuk bayi yang utuh seperti itu, Ratu. Lalu Alexander, terkait dengan pelaku dan juga korban yang kabarnya merupakan mahasiswa UNS, ini apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut begitu antara kepolisian dan juga pihak UNS? Sejauh ini belum ada, namun dari pihak kepolisian sendiri, terutama dari Polres Gunung Kidul masih terus berkoordinasi dengan Polresta Surakarta, tentunya untuk membantu mengungkapkan lebih lanjut seperti itu kasusnya ini. Sebab sampai sekarang juga kedua pelaku masih diamankan di Polres Gunung Kidul untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jasad dari korban sendiri ini apakah sudah dipulangkan ke rumah duka begitu, Alexander? Ya, menurut informasi yang kami terima dari rekan di Purworejo, setelah pemeriksaan forensik yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, jasad RN itu langsung dibawa kembali ke rumah keluarganya yang berada di Purworejo seperti itu, dan dari pihak keluarga sendiri sudah memakamkan jasad RN. Demikian. Baik, terima kasih Alexander atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Saudara, fakta terbaru muncul dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan di Pantai Ngerawe, Jogja. Korban ternyata dilempar dari tebing dalam kondisi masih hidup. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan di paru-paru korban berinisial RN. Sebelum membunuh korban, ERW dan AA, pelaku pembunuhan, mengajak RN untuk melaksanakan ritual di sebuah pantai di Jogja. Saat memulai ritual, ERW meminta RN untuk menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Awalnya ERW mendorong RN, namun gagal hingga membuat RN curiga. Dengan berbagai cara, akhirnya pelaku membekap korban dan menggulingkannya. Kemudian ERW yang dibantu AA membekap korban hingga lemas tak sadarkan diri. AA juga sempat melakukan pelecehan pada korban ketika memegangi tubuh korban. Diketahui pelaku yakni RW sempat melakukan percobaan pembunuhan pada September lalu. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan oleh RW di Gunung Kawi, Jawa Timur pada September 2022. Saat itu RN dibujuk untuk ikut ke Gunung Kawi dengan alasan mendoakan agar kandungannya tetap sehat. Namun percobaan pembunuhan tersebut gagal sehingga ERW kembali merencanakan pembunuhan bersama AA. AA merupakan tetangga ERW di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ERW mengajak RN ke pantai dengan bujukan yang sama seperti saat pergi ke Gunung Kawi. Kali ini ERW berdalih akan melakukan ritual di kawasan pantai Gunung Kidul. Pantai Kukuk. Identitas korban RN, 25 tahun, Islam. Alamat Penyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Identitas pelaku ERW, 24 tahun, Islam. Pelajar, mahasiswa, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kedua AA, 37 tahun, Islam, buruh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Barang bukti yang diamankan: 1 unit Polnio Brio warna hitam dengan nopol AD 1382AU
sebagai sarana. 1 buah KTP atas nama RN korban, 1 buah kaos lengan panjang warna belang abu-abu hitam milik korban, 1 buah jilbab warna hitam milik korban, 1 buah jaket hoodie warna hitam milik korban, 1 buah celana panjang warna hitam milik korban, 1 buah BH warna coklat milik korban, 1 buah dompet warna biru milik korban, 1 buah tas selempang warna merah merek Sophie Martin milik korban, 1 buah tas ransel warna coklat milik korban. Ancaman hukuman pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan pembacaan press release tindak pidana pembunuhan. Jasad perempuan tersebut ditemukan oleh warga yang tengah berkeliling di sekitaran Pantai Ngerawe. Penemuan jasad perempuan tanpa identitas itu ditemukan sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Surisdianto, mengatakan jasad tanpa identitas ditemukan mengapung sekira 50 meter dari bibir pantai. Melihat kondisi jasad, ia memperkirakan perempuan tersebut masih berusia muda. Jasad sempat dibawa ke RSUD Wonosari sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk proses otopsi. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban, apakah menjadi korban pembunuhan atau kecelakaan laut. Diduga perempuan itu tengah hamil, namun jajaran Satreskrim masih harus menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan tersebut. Identitas jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul telah terungkap. Koordinator SAR Satlimas Wilayah 2 Gunung Kidul, Mariono, mengaku sudah mendapat informasi terkait asal dari jasad tersebut. Dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta, jasad perempuan yang ditemukan di Pantai Ngerawe berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Mariono menambahkan perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke laut. Ia juga menduga jasadnya dibuang pada Selasa dini hari dan ditemukan pada Selasa pagi. Dugaan ini mengacu pada kondisi jasad yang masih utuh dan kemungkinan sudah hanyut di lautan sekira 5 jam. Jasad tersebut ditemukan saat kondisi perairan di sekitaran Pantai Ngerawe tengah surut. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri, membenarkan identitas korban sudah diketahui. Proses pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara juga sudah selesai dilakukan. Ia mengungkapkan korban berinisial RN. Adapun RN ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tengah mengandung. Pihaknya pun masih terus menyelidiki kasus ini. Edi menambahkan dari hasil pemeriksaan dokter, usia kandungan RN sudah 28 minggu atau 7 bulan. RN merupakan warga Desa Cangkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kepala Desa Cangkawak Rejo, Imlais Wiski Bagasworo, 34 tahun, membenarkan informasi bahwa korban adalah salah satu warganya. Ia mengaku mendapat informasi dari pihak kepolisian sektor atau Polsek Banyu Urip pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 9.30. Identitas korban terlacak melalui sidik jari. Setelah mendapat kabar tersebut, pihak pemerintahan Desa Cangkawak Rejo dan Polsek Banyu Urip bergegas menuju ke rumah orang tua korban. Mereka menanyakan keberadaan terduga korban sekaligus mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar. Setelahnya pihak keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk memastikan identitas korban. Sesampainya di sana, pihak keluarga membenarkan korban adalah RN.
Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, jurnalis tribunnews.com di Piala Dunia 2022. Saya berada di Qatar National Convention Center di kawasan Al Rayyan, Doha, Qatar. Yang Anda saksikan ini main media center. Maksud saya di bawah sana main media centernya. Itu studio dengan ratusan bangku. Saya akan tunjukkan nanti main media center. Kalau ini area kerja jurnalis. Seluruh jurnalis mancanegara sediakan area mereka untuk mengetik, menyusun laporan, merangkai naskah, semua di sini. Bisa memilih tempat secara terpisah. Nah, yang bagian belakang itu apa? Itu arsitektur KNCC ini ya. Jadi kita akan menuju ke main media center. Pengambilan akreditasi juga di sini. Nah, ini adalah ruang press conference. Namanya virtual stadium. Bentuknya seperti ini. It's unbelievable. Mirip konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sangat mirip. Rasanya ini ketika Piala Dunia selesai akan menjadi tempat pegelaran seni yang sangat, atau seminar, hal-hal semacam itu. Di sana ada volunteer yang sedang berjaga. Kita nggak apa-apa muter sedikit. Teman-teman mau lihat bagian atas mungkin bisa saya lihat ya. Kalau kita ditegur untuk tidak ambil video ini ya kita tinggal keluar saja. Take it easy. Oke, atapnya seperti ini. Dan inilah lantai atasnya. Di atasnya juga terdapat bangku-bangku yang mirip di bawah. Mungkin pembagian kelas yang membuat siapa duduk, siapa tamu undangan di bawah, siapa tamu undangan di atas. Hari ini tadi baru saja dilakukan konferensi pers bersama Ketua Komisi Wasit FIFA Pierluigi Collina. Ini kamera utama yang menyorot. Now is all, itu motonya Piala Dunia 2022. Nah, ini stage utama di sini. Oke, kira-kira seperti ini ya.
Saya akan lanjut jalan ke luar. Kita lihat bagian luarnya KNC ini seperti apa. This month's episode of Firebase Release Notes is coming to you live. Perjalanan ke sini tuh saya tadi naik metro, turunnya di KNCC Station. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kemudahan Haya seperti live saya tadi pagi. Kita bisa berpindah transit metro dengan menunjukkan Haya Card. Oke. Kita mau makan malam dulu nih. Ini ruang tamu. Di tengah tuh berbentuk seperti laba-laba mungkin. Bangunannya megah. Jadi kita akan menuju working area. Kita makan malam dulu, nanti kita sambung.
siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syefah. Kita masih di Bincang UMKM. Nah Tribuners, hari ini saya sudah terhubung dengan narahubung saya, yaitu di sini ada Mbak Ratna Komalasari. Ini selaku dari owner bakso seafood Kuah Merapi. Halo, selamat siang Mbak Ratna. Siang Mbak. Oke Mbak Ratna, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang usahanya Mbak Ratna nih yang cukup unik ya Mbak Ratna, yaitu bakso seafood Kuah Merapi. Nah mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu Mbak Ratna, kira-kira ini nih bakso yang seperti apa? Boleh Mbak Ratna jelasin? Biasa di kalangan biasa bakso-bakso itu, baksonya bakso seperti biasa Mbak, bakso-bakso yang biasa kalangan suka dimakan-makan itu loh, bakso sapi gitu loh, bakso ayam, cuman kita bedanya di kuahnya. Oke, di kuahnya yang beda. Apa yang ngebuat beda Mbak Ratna? Bedanya kita rasa kuahnya itu kental, ya. Teksturnya kental dan rasanya itu kayak kari lah, kalau kata kita kayak kari. Jadi beda, dibilang kuah bakso bukan, bilang seblak juga bukan. Oh ya beda daripada yang lain. Nah kuah ini itu kalau bisa dideskripsikan rasanya itu seperti apa sih Mbak? Kayaknya tadi kan kita bisa lihat dari cuplikan yang ada ya, kayaknya seger banget tuh karena ada jeruk nipis, terus juga mungkin warnanya juga kari banget. Nah memang rasanya ini seperti apa sih Mbak Ratna? Rasanya itu ya kalau orang yang suka pecinta pedas, jelas dia kuahnya pedas banget. Kuahnya pedas banget. Nah, kok ada jeruk nipis juga, memang dia ada sensasi rasa asam pedesnya atau gimana tuh? Kalau jeruk nipis itu kan selera orang masing-masing ya kayak. Terkadang ada yang suka asam. Jadi di situ ada rasa asam, manis, pedas itu komplit. Jadi overall dari rasanya kuah Merapi ini pedas ya? Ya. Dia dinamain kuah Merapi karena dia pedas dan terkenal dengan pedas banget. Jadi ini pedas aja kah atau ada rasa gurih-gurihnya juga tuh Mbak? Ada rasa gurih-gurihnya Kak, ada rasa gurihnya, ada rasa asamnya, manisnya. Jadi itu semua komplit lah di situ. Oke. Nah kenapa kok namanya bakso seafood? Ada seafoodnya tuh. Apakah di sini ada campuran seafoodnya juga? Ya benar Kak, di situ kita nggak bakso aja, tapi di situ ada campuran seafood, ada ceker juga. Jadi selera orang masing-masing. Terkadang ada yang suka ceker, kita tambahin ceker. Ada tetelannya, ada iga sapinya, kita komplit. Nah, oke, berarti bakso seafood Kuah Merapi ini bisa kita imajinasikan dan deskripsikan ya Tribuners ya, bahwasannya baksonya ini memang bakso seperti pada umumnya, dia menggunakan bakso sapi dan ada campuran seafood di dalamnya juga. Jadi ada ceker, ada dumpling, ada juga tetelan, mie dan lain sebagainya ya. Tapi ini bukan dibilang boci, bukan dibilang juga sebagai seblak juga bukan gitu ya, karena memang ini bakso tapi kuahnya memang mereka pakainya itu kuah yang unik, yaitu kuah Merapi yang memang sensasinya itu pedas ya Tribuners. Jadi buat Tribuners mungkin yang pecinta pedas bisa banget untuk cobain bakso seafood Kuah Merapi ini. Nah Mbak Ratna, apakah untuk levelnya ini ada level atau enggak nih Mbak, atau semua sama? Ada levelnya, ada yang level sedang, ada yang pedas, ada yang juga pedas banget. Oh gitu, berarti levelnya dimulai dari sedang, pedas, dan sangat pedas. Pedas banget gitu. Oke, jadi ada 3 level ya Tribuners. Nah ini dibanderol dengan harga berapa sih Mbak? Kalau yang kita ini ada 2 harga ya. Yang satu yang paketan. Yang satu paket tuh ada yang paket harga 25, 20, 15, 18. Yang sepaket itu bakso, ada bakso tenesnya, ada bakso kerikilnya, ada ceker, ada mie-nya, ada tetelan, ada iga. Nah, kalau yang gijian itu ada dari harga 1.000 sampai harga 5.000 perak. Oh gitu, jadi dari harga 1.000 sampai 5.000 tuh ada?
Ada. Nah, itu dapat apa aja tuh Mbak kalau cuma 1.000 sampai 5.000 tuh? Kalau harga itu per bijinya 1.000-an, ada yang 1.000-an sampai harga 5.000-an. Oh, maksudnya itu toppingnya. Toppingnya. Jadi tergantung caranya. Kalau nggak mau paketan, ya kalau mau paket sepaket. Oke gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kayak pemilihannya tuh kayak topping seblak gitu ya Tribuners. Jadi bisa pilih topping gitu. Dan toppingnya ini dimulai dari harga 1.000 sampai dengan 5.000, bisa disesuaikan dengan selera Tribuners. Atau juga mau beli paketan. Nah, kalau paketan ini sudah udah komplit ya, seperti yang dijelasin sama Mbak Ratna tadi. Jadi memang udah ada semua gitu. Nah, terus harganya berarti paling murah tuh harga berapa? 15.000. 15.000 yang paketan. Oke, berarti dibanderol dengan harga 15.000. Kalau yang paling mahalnya deh ada di harga berapa? Cuma 25.000 Kak. 25.000 Tribuners, berarti ini masih terjangkau banget ya Mbak Ratna untuk teman-teman yang kalangan pelajar, terus juga kalangan yang mungkin masih kuliahan, masyarakat umum, ini masih terjangkau sekali. Mbak Ratna kalau boleh tahu ini tempatnya ada di mana? Ini tempatnya ada di Jalan Pajajaran, di Jalan Pajajaran, Gang Buton, Jagabaya 2. Oke, ada di Jagabaya 2. Kalau jam operasional bukanya dari jam berapa Mbak Ratna? Jam operasional itu dari jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, buka setiap hari ya Mbak Ratna? Iya, setiap hari. Nah, jadi buat Tribuners yang pengen nyobain ya bakso seafood Merapinya, boleh banget mampir ke outletnya Mbak Ratna ini. Jadi ada di Jagabaya 2, mereka buka dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam Tribuners. Nah, Mbak Ratna ini apa buat sendiri kuah Merapinya ini gitu? Kalau untuk kuah Merapi saya buat sendiri Kak, racik sendiri bumbunya. Oh, jadi memang meracik sendiri ya bumbunya. Apa yang awal mulanya membuat Mbak Ratna ini kok kepikiran untuk meracik kuah Merapi dan berjualan bakso seafood kuah Merapi ini gitu pada akhirnya? Saya ini terinspirasinya dari seblak sebenarnya. Karena saya berpikir kebanyakan kan seblak ya, seblak, bakso. Kenapa kita nggak coba? Kalau seblak kan dominan di kencur ya, karena kita kan kebanyakan yang suka kencur, ada yang enggak. Jadi gimana caranya supaya kayak seblak, tapi orang suka gitu loh, dengan beda yang daripada yang lain gitu kuahnya. Makanya saya coba. Saya namain kuah Merapi karena kebanyakan orang itu suka pecinta pedas. Nah itulah saya kasih nama bakso kuah Merapi dengan campuran dumpling ayam. Terinspirasi dari seblak sebenarnya Kak. Sebenarnya terinspirasi dari seblak, tapi nggak pengen kayak seblak gitu ya. Pengennya semua orang tuh masuk, semua orang tuh suka gitu. Kan kalau kencur memang nggak semua orang suka gitu ya. Itu kan selera. Ya, kan kalau seblak memang dia dominannya bahannya kan isinya pakai kencur. Kencur. Oke, Mbak Ratna kalau boleh tahu sudah berapa lama membuka bisnis ini, bakso seafood ini? Saya buka dari tahun ini berapa? Baru 1 bulan setengah Kak, saya buka ini. Oh, berarti baru 1 bulan setengah ini ya Mbak Ratna? Iya. Wow, saya ini kuah Merapi. Oke, tapi memang sebelumnya memang udah menggeluti dunia bakso ini, bisnis bakso ini, atau memang baru terjun juga nih? Saya sebenarnya awalnya si bisnis yang lain, cuman sambil berjalan, bisnis itu masih berjalan tapi tetap saya jalanin juga. Awalnya saya buka bola salju Kak. Oke, awalnya buka bola salju. Terus sekarang
merambat gitu ya ke bisnis bakso seafood ini, Tribuners. Berarti masih di jalan Merapi tetap berjalan. Jadi masih 1,5 bulan ya? Iya, masih 1,5 bulan baru kita, Kak. Masih baru banget ya. Nah, kalau Mbak Ratna sendiri gimana sih, Cak, melihat pasarnya gitu? Respon dari masyarakatnya gimana terhadap ini bakso kuah Merapi ini? Alhamdulillah sih, Kak, responnya baik. Mendukung. Tambah semangat kita, Kak. Oke. Apa tuh testimoni dari orang-orang yang udah pernah nyicipin gitu? Katanya gimana? Mereka kebanyakan bilang kuahnya itu beda dari yang lain. Dibilang sebelah bukan, dibilang kuah bakso bukan, dibilang kuah tekwan juga bukan. Pokoknya beda lah kata mereka, itu doang. Beda ya, dan yang membuat beda itu karena diracik sendiri sama Mbak Ratna dan yang pastinya itu harganya juga terjangkau ya, mulai dari 15.000 sampai 25.000 aja, Tribuners gitu. Nah, berarti responnya udah baik gitu kan ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri Mbak Ratna lewat apa nih? Kenapa, Kak? Lewat pemasarannya lewat apa ini pemasarannya? Pemasarannya ini aja, Kak, langsung aja kita, nggak lewat online. Nggak lewat online juga. Oke. Kadang-kadang aja. Berarti kalau mau beli bisa langsung ke alamatnya ya? Bisa langsung ke alamatnya. Bisa dibungkus juga kok, Kak, bisa dibawa pulang. Oke, bisa dibungkus juga, Tribuners, bisa dibawa pulang. Nah, ini nih bisa jadi rekomendasi buat Tribuners yang bosen kalau makan bakso, bosen makan seblak gitu ya, dan pengennya itu kombinasi yang berbeda, bisa banget nih untuk cobain seafood, bakso seafood kuah Merapi ini gitu. Karena di awal kita tadi udah ngeliat kan ya, itu cukup membuat kita ngiler banget loh, Tribuners, padahal cuman gambar ya, tapi kita udah bisa ngerasain wah ini kayaknya kuahnya pedes-pedes kecut gimana gitu kan, yang seger banget gitu. Nah, mereka juga bukanya dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam, bukannya setiap hari. Jadi kalau Tribuners mau mampir itu boleh banget. Nah, Mbak Ratna mungkin boleh kasih tips untuk Tribuners di rumah nih yang pengen banget cobain bakso seafood kuah Merapi ini gitu. Kenapa sih kok mereka harus nih cobain? Harus dong, pokoknya benar-benar harus cobain deh. Kalau untuk pecinta pedas, di sini tempatnya full pedasnya. Oke, kalau untuk pecinta pedas, pokoknya di sini adalah surganya ya gitu. Oke, Mbak Ratna, apa ada varian lain? Apanya? Dari bakso ini? Tempat lain kita nggak ada, baru di sini, Kak. Kenapa? Tempat lain kita belum ada, baru di sini. Berarti cabangnya baru satu. Kalau menu yang lain, maksudnya ada selain bakso? Lain biasanya kita minuman brown sugar durian, Kak. Oke, ada brown sugar durian juga ya, Tribuners. Ternyata di sana ada minuman juga ya, Mbak Ratna? Ya, semua ada minumannya, ada minuman, terus juga ada baksonya. Itu brown sugar durian, itu biasanya. Brown sugar durian. Nah, kalau brown sugar durian ini dia terbuat dari apa tuh, Mbak? Dari durian asli, Kak. Terus dia diapain tuh? Diracik di apa sih namanya? Di blender. Ya kayak jus durian tapi dia beda gitu. Oke. Karena kan namanya ada brown sugarnya tuh. Brown sugar ada campuran gula arennya. Oh gitu. Jadi ada campuran gula aren. Jadi dia berarti bukan sop buah durian, bukan? Bukan sop buah durian, bukan juga durian ya. Berarti memang brown sugar durian ya. Oke, ini dibanderol dengan harga berapa, Mbak Ratna? 12.000, Kak.
12.000 aja Tribuners, ya ampun, murah meriah banget ya pokoknya. Kalau mampir-mampir ke kedainya Mbak Ratna ini boleh banget nih cobain bakso seafood kuah Merapi dan juga brown sugar duriannya gitu. Oke Mbak Ratna, terima kasih banyak sudah bersedia untuk memberikan bergabung ya bersama dengan Tribun Lampung. Kita sharing-sharing ternyata cara unik itu ada lain gitu kan ya untuk menyantap bakso gitu kan. Ternyata bakso itu bisa dikreasikan dan dijadikan berbagai macam sesuatu yang inovatif ya Tribuners. Contohnya kayak Mbak Ratna ini, dia membuat sesuatu yang berbeda, cara menyantap bakso yang berbeda. Kenapa? Karena di sini Mbak Ratna mengganti kuahnya itu dengan kuah racikan Mbak Ratna sendiri yang dinamai sebagai kuah Merapi. Tuh, Tribuners bisa lihat ya di sini kuahnya tuh benar-benar kental banget nih Tribuners. Tuh, ya ada jeruk nipisnya dan itu bisa disesuaikan dengan selera. Ada juga tetelan, baksonya juga ada. Aduh, ini ngiler banget deh Tribuners. Pokoknya aku juga sampai ngiler banget tuh kan. Tribuners bisa lihat sendiri. Dan kalau Tribuners mau itu bisa langsung datang ke offline-nya, bisa juga dibungkus, harganya juga murah gitu. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Bisnis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, dan tentunya di sini ada Mbak Ratna selaku owner dari bakso seafood kuah Merapi ya. Dan kita bakalan ketemu lagi di Bincang UMKM berikutnya. Mbak Ratna, terima kasih banyak ya atas waktunya.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jalan ZA Pagar Alam ambles, hasilkan lubang berdiameter 1,5 meter. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung ambles pada Jumat 18 November 2022. Amblesnya jalan hingga membentuk lubang dengan lingkaran berdiameter 1,5 meter. Sementara kedalaman jalan yang ambles mencapai 1 meter lebih. Di dalamnya terlihat ada gorong-gorong yang sudah keropos dan tidak lagi terhubung. Ruas jalan tersebut ambles saat hujan deras terjadi pada hari yang sama di sore harinya. Akibat amblesnya jalan tersebut, kemacetan sempat terjadi. Akibat jalan termasuk ramai aktivitas. Lebih lagi, lubang itu berada tepat di tengah ruas jalan. Wanda, seorang warga yang beraktivitas di sana, mengatakan sebelum ambles, jalan itu sudah sempat ambles. Namun, ambles itu kemudian ditutup perbaikan jalan yang dilakukan di sepanjang ruas jalan tersebut. Menurut Wanda, sebelum di jalan itu diaspal memang sudah sedikit cekung sedalam 50 cm. Lubang itu kemudian melebar seiring hujan yang terus terjadi. Kasatker SKPD TP BPJN Lampung, Barden Mokni mengatakan, pihaknya masih melakukan pengoreksian sebab dari amblesnya jalan itu. Barulah setelah itu pihaknya melakukan penindakan perbaikan. Dan setelahnya akan segera didesain untuk dilaksanakan perbaikan dalam waktu cepat. Berita selanjutnya, rumah mertua Kapolres Lampung Selatan disantroni pencuri 3 motor raib. Rumah mertua Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin Kombes Pol Jumli Safarudin yang merupakan mantan Irwasda Polda Bengkulu di Jalan Pelita 2 Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung disatroni maling. Korban kehilangan 3 motor sekaligus di parkiran setelah digondol maling pada Jumat 18 November 2022 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Kakak ipar AKBP Edwin Fahmi Birman mengatakan pelaku menggasak 3 motor sekaligus pada Jumat subuh. Ia mengatakan pelaku menggunakan 2 motor dalam melancarkan aksinya. Menurutnya 1 motor berboncengan 2 orang dan 1 motor lagi berboncengan 3 orang. Fahmi mengatakan pelaku menggasak 3 motor yakni Kawasaki KLX berwarna hijau dengan nomor polisi BG 5725RG. Lalu 2 motor lagi yang merupakan milik mahasiswi indekos di rumahnya yakni Honda Beat putih biru dengan nomor polisi BE 5934UN milik Sheila Tritunggal, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sementara 1 korban lagi yang merupakan mahasiswi Fakultas Bahasa Inggris Universitas Bandar Lampung bernama Sylvia Mulia Akmalina yang kehilangan Honda Beat hitam dengan nomor polisi BE 6582O. Ia mengatakan sudah melaporkan peristiwa itu ke pihak Polsek Kedaton. Selain itu, menurut Fahmi, aksi para pelaku terekam kamera CCTV. Fahmi mengatakan kawanan pelaku masuk dari pintu kecil pagar dengan mengangkat engsel gerbang secara perlahan. Para pelaku saat beraksi menggunakan masker dan memakai jaket hoodie. Ia menjelaskan kawanan pelaku diduga sudah mengincar motor di dalam rumah. Kawanan pelaku ini menggunakan kunci letter E dalam melancarkan aksinya. Berita selanjutnya, jatuh di drainase, seorang bocah laki-laki di Sukadanaham tewas terbawa arus. Seorang anak berinisial RS yang masih berusia 6 tahun merupakan warga Kelurahan Sukadanaham, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, meninggal dunia setelah terpeleset ke siring saat hujan turun pada Jumat 18 November 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Babin Kamtipmas Kelurahan Sukadanaham Bribka Furi Mintoko mengatakan
Korban meninggal dunia setelah terpeleset ke dalam siring sedalam 2 meter. Menurut Furi, korban awalnya bermain dengan 5 temannya saat hujan lebat. Korban dan 5 temannya bermain di pinggir drainase yang aliran airnya cukup deras. Pada saat itu, mainan korban terjatuh ke drainase dan saat korban berusaha mengambil mainannya, diduga korban terpeleset masuk ke dalam siring. Setelah terpeleset, korban terbawa arus aliran drainase sehingga masuk ke gorong-gorong. Ia mengatakan 5 orang temannya saat kejadian melihat korban dan langsung panik serta berteriak. Setelah itu datanglah warga lainnya, Endang Saputra, yang berusaha menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya RS dapat ditemukan sudah dalam keadaan lemas. Korban kemudian langsung dibawa ke puskesmas Gedong Air, tapi di tengah perjalanan korban sudah tidak bernafas. Sementara itu, Yuli Lestari yang merupakan ibu RS saat ditemui pada Sabtu 19 November 2022 mengatakan, sehari sebelum kejadian ia sempat bermimpi dililit oleh ular hitam. Ia mengatakan keluarganya sangat berduka atas meninggalnya RS. Bahkan sebelum meninggal, sang anak sempat minta makan nasi dicampur ikan teri dan sayur tangkil. Terakhir, anaknya juga sempat meminta uang jajan senilai Rp2.000. Berita selanjutnya, sepekan Polres Lampung Timur tangkap 7 pelaku kejahatan, 2 pelaku ditembak. Polres Lampung Timur mengungkap 5 kasus curas dan curanmor. Hal tersebut dipaparkan oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution saat menggelar konferensi pers di Mapolres Lampung Timur pada Sabtu 19 November 2022. Ia mengungkapkan 5 kasus tersebut merupakan hasil penangkapan 1 pekan terakhir, yakni terhitung sejak 14 November hingga 19 November 2022. Kapolres mengatakan dari 5 kasus itu pihaknya berhasil mengamankan 7 pelaku. Ia menyebutkan 5 kasus tersebut berasal dari 3 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan. Adapun kasusnya, 3 kasus curas dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang, lalu 1 kasus curanmor dengan 1 orang tersangka dan 1 kasus pemerasan dengan 1 orang tersangka. Dari 7 tersangka yang diamankan, ada 2 tersangka kasus curas yang diberikan tindakan terukur oleh pihak kepolisian. Untuk barang bukti yang diamankan, ada 3 motor serta 3 handphone. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan modus operandi yang dilakukan pelaku curas inisial S dan FR saat di Desa Negara Nabung Sukadana. Keduanya menghadang dan memepet mobil korban lalu merampas paksa handphone dan uang milik korban. Lalu pelaku curas berinisial KH di Desa Tegal Ombo, Waibungur menendang korban dari belakang sampai korban terjatuh, kemudian merebut paksa handphone korban. Kemudian pelaku berinisial RA dan AV di Desa Gedung Dalam dan Sukadana menghadang dan menodong korban dengan senjata tajam lalu mengambil handphone. Setelah itu, untuk kasus curanmor berinisial HR di Desa Jabung, pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil motor korban. Terakhir, pelaku pemerasan berinisial RA kejadian di Desa Negara Nabung. Pelaku mengejar kendaraan dan meminta sejumlah uang. Kapolres meminta masyarakat agar menghubungi call center Polres Lampung Timur di nomor 0811 7969 695 jika ada kejadian peristiwa kejahatan. Berita selanjutnya, DLH Lampung Barat bersihkan tumpukan sampah di Pekon Canggu Batu Berat. Dinas Lingkungan atau DLH Lampung Barat akhirnya membersihkan tumpukan sampah di Pekon Canggu, Kecamatan Batu Berat, Lampung Barat. Pembersihan dan pengangkutan tumpukan sampah yang berada tepat di perbatasan Pekon Canggu dan Pekon Kota Besi tersebut sudah dilakukan DLH Lampung Barat sejak Kamis sore 17 November 2022 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala DLH Lampung Barat M. Henry Faisal pada Jumat 18 November 2022 mengatakan
Untuk masalah tumpukan sampah di perbatasan Pekon Canggu dan Pekon Kota Besi sudah dibereskan menggunakan alat berat dan langsung diangkut. Dengan sudah dilakukannya pembersihan di wilayah tersebut, Henry berharap pihak Pekon dapat berkomitmen menjaga lingkungan dari sampah di areal itu. Ia juga mengatakan pihak Pekon harus selalu memantau lokasi bekas tempat tumpukan sampah agar masyarakat tidak membuang sampah lagi di lokasi itu. Diketahui pembersihan yang dilakukan DLH Lampung Barat tersebut dibantu oleh pihak kecamatan, pemerintah Pekon dan juga PLTMH yang berada di Kecamatan Batubrak. Proses pembersihan tumpukan sampah memakan waktu lama dikarenakan sampah yang berada di lokasi tersebut sudah banyak hingga menggunung bahkan keluar ke jalan. Pembersihan sampah menggunakan alat berat milik PT Prima Utama Multidaya dan berkoordinasi dengan pihak PLTMH agar bisa menggunakan alat berat tersebut. Sementara itu, Camat Batubrak Sutian berharap setelah dilakukan pembersihan sampah ini, nantinya tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di lokasi tersebut. Menurutnya, pembersihan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan tindakan tegas agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan yang semakin parah. Berita selanjutnya, Daihatsu Lampung Ahmad Yani hadirkan Daifest 2022 dengan banyak hadiah menarik. Daihatsu Lampung Ayani mengadakan kegiatan Daifest 2022, yakni Daihatsu End Year Festival pada Sabtu 19 November 2022. Kepala Cabang Daihatsu Lampung Ahmad Yani Gus Yandri mengatakan, Daifest 2022 adalah kegiatan yang ditujukan untuk sahabat Daihatsu. Di Daifest 2022, Daihatsu Lampung mengundang banyak sahabat Daihatsu. Gus Yandri mengungkapkan, di Daifest 2022 banyak program menarik yang dihadirkan. Di antaranya, kalau membeli mobil Daihatsu selama periode 1 November hingga 31 Desember 2022, berhak mengikuti program undian nasional Daihatsu yang akan diundi pada Januari 2023 mendatang. Hadiah yang disediakan adalah grand prize 1 unit Daihatsu Rocky 12X MT ADS dan 16 unit motor Honda Beat Street. Ada juga program undian yang hanya berlaku di Daihatsu Lampung Ahmad Yani, yakni kalau membeli mobil selama periode November hingga Desember 2022, berhak mengikuti program undian yang akan diundi pada Desember nanti. Menurut Gus Yandri, hadiah ini disediakan dalam pengundian adalah logam mulia. Tak hanya itu saja, Daihatsu juga memberikan promo diskon spesial untuk pembelian tipe mobil Daihatsu apapun. Promo lainnya adalah cashback berupa saldo Astra Pay hingga 2 juta rupiah untuk pembelian mobil All New Xenia, Rocky dan Terios secara kredit melalui ACC dan DAF. Cashback tambahan untuk trade-in melalui Mobile 88 subsidi DP. Gratis asuransi total loss only selama 1 tahun kalau melakukan pembelian All New Xenia secara cash. Kepala Bengkel Daihatsu Lampung Ahmad Yani Franky Sugianto menambahkan, ada juga gratis oli dan spare part sampai dengan 20.000 km atau 1 tahun pembelian Daihatsu Rocky secara cash maupun kredit. Selanjutnya, kalau melakukan servis mobil Daihatsu akan mendapatkan promo diskon 50% tune-up dan servis rem, diskon 10% servis AC, beli 2 liter oli Astra Shell gratis 1 liter, serta Lucky Draw. Khusus untuk Lucky Draw hanya berlaku jika servis dilakukan di Daifest 2022. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.